Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Berjumpa kembali dengan webinar EduPartner dari LSP Teknologi Rekayasa dan Informatika. Kali ini masih bersama saya, Gilang Rasuna dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Saya izin membacakan profil dari LSP Teknologi Rekayasa dan Informatika atau LSP-TRI. Ya, jadi pada LSP-TRI LSP-TRI merupakan lembaga sertifikasi profesi resmi di bidang teknologi dan informatika yang berfokus pada uji kompetensi berbasis kebutuhan dunia kerja untuk menghasilkan talenta tersertifikasi, kredibel, dan siap industri. Dengan memiliki izin, legalitas, dan standar yang diakui, serta skema sertifikasi yang beragam sesuai dengan kebutuhan industri, serta metode uji yang fleksibel, LSP-TRI siap untuk berkembang menghasilkan talenta-talenta yang lebih banyak lagi yang juga tersertifikasi, kredibel dan juga siap industri khususnya di bidang rekayasa dan informatika. Ya, skema sertifikasinya ada banyak sekali, yaitu mulai dari analis data, pengembang web, insinyur data, pengembang full stack, petugas manajemen project, desainer multimedia, desainer pengalaman pengguna, ilmuwan data, pengembang cloud computing, insinyur pembelajaran mesin, manajer penjualan dan pemasaran, desainer antarmuka dari pengguna, dan desainer grafis muda, asisten administrator jaringan, animator dua dimensi atau 2D mid animator, ada staf operator komputer personal, ilmuwan data muda, penerapan AI untuk produktivitas administrasi, ada desainer kreasi konten, penyunting gambar, pemrogram mobile muda, spesialis manajemen media sosial, animator 3D mid, analis intelijen bisnis, pemasaran digital, bisnis digital, asisten pengembang web, dan masih banyak lagi. Um, Pada malam hari ini, untuk rekan-rekan yang mungkin belum melakukan pendaftaran untuk akun LSP-TRI, bisa melakukan beberapa langkah seperti di layar ini, yaitu membuka browser melalui laptop atau PC atau smartphone, kemudian mengakses di lsptri.id. Nah, pada halaman utama websitenya bisa melakukan klik tombol login yang tersedia di bagian navigasi dari websitenya, klik pada bagian daftar gratis sekarang untuk membuat akun yang baru. Lalu silahkan isi form pendaftaran dengan lengkap, periksa kembali informasi yang dimasukkan, kemudian klik daftar sekarang. Setelah berhasil membuat akun, kembali ke halaman login, pilih peran asesi, masukkan email dan password, lalu klik masuk. Demikian ini adalah tata cara pendaftaran dari akun LSP-TRI yang mungkin bisa Anda lakukan secara mandiri. Jika Anda sudah melakukan pendaftaran, jangan lupa untuk follow LSP-TRI dan juga EduPartner di media sosial, yaitu ada di YouTube, Instagram di @lsptriofficial, YouTube dengan akun yang sama juga, dan ada di LinkedIn, yaitu LSP Teknologi Rekayasa dan Informatika. Dan pada malam hari ini, saya Gilang mungkin akan menjadi salah satu pemandu materi Anda di sesi tentang penggunaan tools AI di bidang kedokteran gigi pada ranah tulis-menulis ilmiah. Selamat mengikuti, kita akan menunggu sekitar 5 menit lagi untuk memulai acaranya. Terima kasih. Baik, saya mulai, Prof, Dokter, dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Gilang, saya dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Saya pada malam hari ini akan menyampaikan sebuah materi yang sebetulnya mungkin beberapa dari rekan-rekan sudah terbiasa untuk menggunakan apa yang sedang mungkin akan saya coba paparkan, yaitu teknologi AI atau Artificial Intelligence, atau beberapa menyebutnya akal imitasi, dalam rangka membantu menyempurnakan penulisan ilmiah di masing-masing fakultas atau mungkin di masing-masing universitas yang juga saya yakin sudah banyak sekali yang sudah melek dengan teknologi yang sudah tidak baru ini sebetulnya ya. Jadi sudah banyak sekali yang menggunakan. Hanya saja kita mungkin perlu beberapa refreshment materi yang
semakin menguatkan kita untuk bisa lebih yakin lagi, untuk, oke ini dilakukan atau tidak, ini boleh atau tidak. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin saya coba izin untuk bisa, berbagi pada malam hari ini. Baik, saya izin lanjutkan ke slide berikutnya. Mmm, saya disclaimer dulu jadi, pada malam hari ini mungkin saya izin untuk memberi disclaimer yang pertama, yaitu sebetulnya materi ini bukan materi untuk memilih mana AI tools yang terbaik ya, atau yang tercepat jadi naskah. Mana nih yang, AI yang paling bagus Dok, sehingga nanti saya kalau bisa pakai naskahnya yang paling cepat jadi gitu ya. Nah itu, kira-kira kalau ada di bayangan Anda di malam hari ini maka, saya kayaknya tidak sedang akan memberikan itu. Jadi, memang saya pribadi dan juga di beberapa panduan yang penting dalam, menulis ilmiah itu sebetulnya bukan soal tools mana yang cepet-cepetan gitu ya, jadi naskahnya dan sebagainya, sebetulnya fokusnya bukan di sana. Sehingga nanti, apa namanya, rekan-rekan sekalian bisa melihat, oh ternyata yang dimaksud dalam materi ini sebetulnya adalah memandu materi untuk bisa tetap melakukan proses berpikir kritis, berpikir ilmiah, namun juga tidak, meninggalkan, kaidah-kaidah etis dan juga, apa namanya, kaidah-kaidah ilmiah yang juga tentunya harus diperhatikan. Lalu disclaimer yang kedua, yaitu ini adalah anjuran untuk Anda sekalian, mulai dari mungkin rekan-rekan mahasiswa yang baru belajar menulis, atau mungkin rekan-rekan dosen yang juga, sudah piawai sekali untuk menulis. Saya lihat ada beberapa guru-guru saya di sini, dan, eee, sebetulnya menulis itu, hal yang memerdekakan seseorang sebetulnya, sehingga, mudah-mudahan nanti ke depan tidak ada lagi, kalau ada tidak ada lagi, seseorang yang menulis karena terpaksa, tidak ada seseorang yang menulis karena dipaksa, tidak ada seseorang juga yang menulis karena, keadaannya memaksa. Sehingga dengan adanya AI tools ini sebetulnya kurang lebih seperti saat kalkulator memampukan kita untuk berhitung lebih cepat, ketika ada statistical tools memudahkan kita untuk menarik kesimpulan, serta sekarang ada AI tools yang memerdekakan bagaimana kita proses menulisnya. Karena merdeka dan mandiri dalam menulis itu lebih utama dari hierarki apapun, entah itu tekanan dari lingkungan ataupun tekanan dari orang-orang di sekitar kita. Karena itu adalah proses yang harusnya kita bisa nikmati. Baik, itu disclaimer yang kedua. Jadi kita harus bisa habis ini jadi lebih bisa untuk mandiri kembali, itu yang saya harapkan. Lalu, disclaimer yang ketiga adalah selalu melakukan plan, do, check, dan action, dan itu harus berulang terus. Jadi nanti, sebanyak-banyaknya Anda mengikuti beberapa kurs yang seperti ini, baik online online maupun offline, sebenarnya kalau tidak kita biasakan dengan memulai berencana, itu nanti akan ada, titik malas atau titik jenuhnya ketika kita ter apa ya, terhambat dengan, sesuatu hal yang mungkin kita rasa kita tidak biasa atau mungkin belum membiasakan diri untuk itu. Sehingga saran saya yang paling utama adalah ketika sudah ikut kurs apapun, entah yang malam hari ini ataupun yang sudah sempat diikuti, selalu diulang terus. Karena mungkin dari beberapa coach yang ada, coach-coach ini mungkin memiliki trik dan juga, tips tertentu yang bisa dilakukan oleh kita semua sebetulnya, itu kalau nggak dicoba, direncanakan, dilakukan, lalu dicek kembali ada yang kurang atau salah, nah itu action-nya nggak akan terbentuk dengan sustain. Sehingga, menulis dengan asistensi AI sebetulnya sama sih prosesnya dengan waktu kita dulu belajar menggunakan SPSS, menggunakan Stata, atau sekarang mungkin ada Jamovi dan lain sebagainya ya. Sehingga sama, menggunakan AI tools itu kalau udah dibiasakan atau dicoba sendiri dan mengalami kegagalan beberapa kali, maka kita akan tahu, oh ternyata, seluk-beluknya seperti ini. Nah, itu yang nanti akan menjadi landasan Anda untuk menulis, dengan lebih sistematik dan kritikal. Bukan hanya meminta atau menyuruh AI tools untuk menulis sendiri atas perintah kita atau
kita langsung tulis aja di AI Tools, "Tolong buatkan saya naskah ilmiah yang judulnya hubungan A dengan B pada kasus C," misalnya seperti itu ya. Nah, kalau seperti itu sebenarnya kita mirip dengan menyuruh seseorang untuk membuatkan sebuah naskah untuk kita dan kita hanya memberi, apa ya, kalau bahasa Jawa ancar-ancar atau tulisan-tulisan yang, panduan-panduan yang kurang jelas. Nah, kalau panduan ini kurang jelas, nah otomatis hasilnya nanti juga akan tidak bagus. Sama, menyuruh AI tools dengan panduan yang tidak jelas, maka ujungnya juga tidak akan jelas. Ada istilah yang namanya garbage in, garbage out. Jadi kalau masuknya jelek, keluarnya juga pasti jelek. Dan disclaimer yang terakhir, yang keempat, yaitu bukan lagi kalau kita bicara soal AI tools ini adalah perkara boleh tidak boleh. Nah, ini bukan perkara boleh tidak boleh ya. Sudah nggak boleh tidak boleh lagi yang dibahas, karena semua orang sudah berjalan, semua orang sudah bergerak, semua orang sudah menggunakan AI tools ini dengan ada yang mahir, ada yang sedang memahirkan diri, ada yang masih belajar, ada juga yang masih belum mau belajar, ada. Nah, kalau saya boleh saran, AI itu tidak akan pernah bisa sebetulnya mengalahkan dan menggantikan manusia, namun di sisi yang lain, AI enhance human lah yang bisa begitu. Jadi rekan-rekan yang pada malam hari ini menyiapkan waktunya, meluangkan waktunya dan juga, sesemangat itu untuk bisa belajar dan juga, apa ya, bersedia untuk mengosongkan apa, gelas keilmuannya supaya keisi lagi dengan air ilmu yang lain dan lain sebagainya. Nah, orang-orang inilah yang justru sebetulnya, bisa disebut AI enhanced human atau beberapa rekan kami itu menyebut sebagai, AI itu sebetulnya misinya adalah advancing humanity. Jadi, kemanusiaan itu bisa di-advance-kan dengan AI. Sama halnya dengan beberapa tools yang lain yang ada di era-era sebelum AI seperti kalkulator, PSS, dan juga mungkin alat-alat lain yang memudahkan kita di kehidupannya. Nah, dengan begitu, mereka yang bisa memanfaatkan AI tools dengan baik sebagai sidekick hariannya inilah yang sebetulnya akan menjadi, frontir dalam beberapa kegiatan, tulis-menulis khususnya pada malam hari ini yang sedang kita bahas. Baik, saya mungkin belum memperkenalkan diri untuk rekan-rekan yang mungkin belum pernah, bertemu dengan saya dan juga, mmm, berinteraksi. Nama saya Gilang, saya dosen di Departemen Dental Public Health dan Preventive Dentistry di FKG Universitas Airlangga, Surabaya. Itu email saya jika nanti ingin berkontak dan mungkin jika ingin, melihat-lihat Scopus, Orsid, dan Sinta saya ada di layar. Materi ini nanti, insya Allah akan dibagikan melalui panitia dan nanti akan dikirimkan, langsung dari panitia kepada para peserta sekalian untuk bisa melihat lebih lengkap lagi. Dan, sedikit profil untuk saya yang terkait dengan apa yang akan saya sampaikan di malam hari ini. Saya menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga juga, mulai dari, pendidikan dokter giginya, dari S1, profesi, dan juga S3-nya. Dan S2-nya yang berbeda, S2-nya saya ngambil di Fakultas, Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga juga, dengan jurusan Health Promotion dan, ilmu perilaku Behavioral Science. Dan sebenarnya ada hal yang menarik kenapa saya mengambil, arah ini, karena saya pribadi sebetulnya sangat suka sekali memperhatikan pola-pola yang, eee, bisa dibilang heterogen ya. Manusia itu kan makhluk sosial. Manusia itu, neuronnya satu orang saja, satu kepala si Gilang ini saja, itu, sangat banyak sekali jumlahnya. Sehingga lalu lintas ide, pemikiran, taste, atau mungkin, apa ya, bisa dibilang jalan pemikiran yang, strategis dan lain sebagainya untuk satu orang saja itu bisa mungkin muncul miliaran bahkan, triliunan, ide yang bisa melintas di satu orang individu dalam waktu satu hari atau 24 jam. Nah, saya membayangkan apalagi kalau ini ada di komunitas ya, apalagi kalau ini tentang kesehatan ya. Apakah memang, seluruh manusia di dunia ini memiliki pola yang bisa dibaca untuk perilaku-perilakunya? Apakah sebuah komunitas tertentu dengan suku tertentu, misalnya di Indonesia, misalnya ada yang Jawa, Sunda, terus ada yang dari suku Madura,
Bali, atau mungkin dari Sasak, atau mungkin dari Melayu, dan lain sebagainya, ada nggak ya kekhasan tertentu? Itu sebetulnya yang tadinya mendasari saya kenapa saya ingin mengambil majoring di ilmu perilaku dan juga promosi kesehatan. Karena saya penasaran, pola-polanya itu sebetulnya khas atau tidak ya? Karena jika kita lihat di ilmu eksak, matematika itu hasilnya selalu spesifik gitu ya. Matematika itu hitung-hitungan itu selalu presisi dan lain sebagainya. Bisa nggak sih ditebak? Dan ternyata setelah saya di dalam, saya mencoba melakukan riset beberapa hal dan lain sebagainya, ternyata sulit sekali menentukan manusia ini satu individu, satu kelompok, satu masyarakat, satu suku, itu polanya sangat-sangat sulit untuk ditebak. Uh, Sampai akhirnya ada AI. Nah ini, kenapa kok akhirnya saya menambah kesulitan untuk diri saya sendiri di masa-masa sekarang ini untuk belajar AI itu karena ini menjawab beberapa keingintahuan saya yang selama ini mungkin selama 10 tahunan ya, 10 tahunan ke belakang. Saya mengajar udah mau 16 tahun sekarang. 10 tahunan ke belakang saya riset di beberapa komunitas, saya nggak ketemu bener-bener yakin bahwa sebuah komunitas ini perilakunya memang seperti itukah kesalahannya untuk masalah kesehatannya atau memang hanya berkembang karena suatu trigger tertentu. Nah itu nggak bisa benar-benar dipastikan. Betul ada statistical method, ada statistical tools yang bisa kita pakai, tapi itu kan hanya terpakai di beberapa kasus saja. Nah nanti kira-kira bagaimana ketika ini kita ingin membantu para pengambil kebijakan, para dokter, para tenaga kesehatan, para pemimpin yang nanti akan membawa community yang lebih besar yaitu negara kita mungkin ya untuk memajukan Indonesia jadi lebih baik lagi. Nah, mestinya ada alat-alat prediksi yang lebih bagus lagi, di mana isinya adalah data besar atau big data yang diinterpolasikan satu dengan yang lain, dan akhirnya membuat sebuah keputusan atau simpulan yang apa ya, kalau saya boleh bilang ada grand design-nya. Nah, itu yang sebetulnya AI masuk di sana. Namun tentunya dengan segala data yang masuk, dengan data besar yang banyak sekali yang bisa akan dikelola, kita harus tahu ada plus dan minusnya. Nah, disitulah saya mengambil beberapa coursework yang related ke sana. Ada yang dari Google Gemini, ada yang dari Amazon Web Service, dan juga ada yang dari Europe. Saya mencoba belajar mandiri di Cyberis, di Hack Trained Professional untuk Artificial Intelligence. Dari situ saya akhirnya tahu, oh ternyata ya dengan kalau kita menyitir quotes-nya yang di Spider-Man, mungkin beberapa rekan-rekan lagi nonton Spider-Man sekarang, dengan tanggung jawab yang dengan power yang besar, pasti akan datang tanggung jawab yang besar gitu loh. Jadi dengan teknologi yang sebesar ini, yang sehebat ini, itu pasti konsekuensinya juga besar. Nah, untuk bisa memahami konsekuensi itu, kuncinya adalah di belajar. Sehingga ya ya sudah, saya coba masukkan diri saya ke kesulitan yang baru, yaitu AI lagi. Oke, ya saya dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Saat ini saya juga sebagai guest editor dari BMC Oral Health, Springer Nature. Terus saya juga wakil ketua Ikatan Peminatan Kesehatan Gigi Masyarakat Indonesia, IPKES Gimi singkatannya. Di sini saya lihat ada rekan-rekan saya. Selamat malam, Prof dan Dokter juga yang sudah bergabung. Terima kasih. Eh, saya juga sebagai dokter gigi, namun juga karena memang kekhususan saya mengkhususkan diri di bidang IT dan data management. Jadi saya juga seorang independent consultant for IT and data management. Terus saya sempat juga menjadi data analyst di program internship dokter gigi Indonesia, Kementerian Kesehatan, dan saat ini juga saya masih menjabat sebagai kepala manajemen information teknologi dan juga humas atau public relation di Persatuan Dokter Gigi Surabaya, Dokter Gigi Indonesia di Surabaya untuk cabang Surabaya, dan beberapa mungkin jabatan-jabatan saya sebelum ini yaitu terkait dengan promosi kesehatan. Jadi kurang lebih itu tadi profil yang saya bisa ceritakan, dan um, mungkin beberapa rekan-rekan ada yang tertarik untuk
juga kemampuan tulis-menulis dan lain sebagainya, sebenarnya saya sudah mengambil sertifikasi untuk di bidang scientific writer dan juga buku dan juga non-fiction book writer dari BNSP juga sebetulnya. Namun sepertinya nanti kalau nggak salah sih per 3 tahun ya harus diperbaiki. Nanti 2027 saya harus memperpanjang lagi nih untuk sertifikasi profesional untuk nulis bukunya. Dan salah satu bentuk dari tanggung jawab seorang certified writer adalah ya harus nulis, harus punya buku dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu buku yang baru saja saya terbitkan bersama rekan-rekan di Ikatan Peminatan Kesehatan Gigi Masyarakat Indonesia. Ada rekan saya dari Universitas Profesor Dr. Mustopo, Dr. Yufitri Mayasari, dan juga ada Dr. Claudia Panjaitan dari Fakultas Kedokteran Gigi Trisakti. Ini baru aja, baru kemarin Agustus, iya Agustus ini kalau nggak salah. Launch-nya di Juli sudah tersedia secara online. Untuk pembeliannya bisa mulai dilakukan di Nova Publisher US per Agustus kalau nggak salah. Dan ada juga beberapa buku-buku saya yang lain tentang digital dentistry yang kaitannya dengan pemanfaatan artificial intelligence di bidang kedokteran gigi. Kami terbitkan bersama-sama dengan para penulis hebat yang ada di Ikatan Peminatan Kesehatan Gigi Masyarakat Indonesia. Eh, di Bali saat itu lagi ada event ASEAN Academy of Preventive Dentistry di Bali. Hingga kami bersekitar hampir 40 penulis, kami menulis bersama di tema artificial intelligence dan juga digital dentistry. Nah, ini salah satu bentuk sumbangsih dari Ikatan Peminatan Kesehatan Gigi Masyarakat Indonesia di bidang big data, tentunya di nasional. Sehingga ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan kekuatan yang besar, with great power always comes with great responsibility. Jadi saya yakin penulis-penulis besar ini juga rekan-rekan saya, guru-guru saya ini juga memiliki semangat yang sama untuk memajukan Indonesia dengan cara kami sendiri. Nah, nanti pada malam hari ini untuk rekan-rekan yang mungkin terinspirasi dan juga ingin melanjutkan penulisan-penulisan ke level yang selanjutnya, saya sangat encourage sekali untuk selalu hmm, jangan cepat capek dulu ya dalam rangka tulis-menulis, apalagi sekarang udah ada alatnya, mestinya yang dulu kelihatannya baru bisa diselesaikan selama 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan 1 tahun, sebenarnya bisa kok sekali, 2 kali, 3 kali ngopi di kafe, dalam 1 minggu itu sudah ada satu draft naskah. Cobain nanti. Nah, semangat itu sebetulnya tidak jauh diturunkan dari para senior-senior saya juga nih dari IKGM FKG Universitas Airlangga, Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat Departemen IKGM di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, ada senior-senior saya di sini, dan salah satunya rekan-rekan pada malam hari ini nanti juga akan merasakan atau mungkin mendapatkan secara gratis salah satu chatbot dari Prof. Darmawan, beliau guru, mentor, dan juga mungkin bisa dibilang salah satu inisiator digital dentistry di Indonesia. Beliau membuat sebuah chatbot bersama saya untuk membantu rekan-rekan menulis original artikel. Bila mana malam ini tutorial 2 jam dari saya mungkin kurang begitu mengena, sehingga nanti dengan tidak adanya sesi bersama saya lagi, itu rekan-rekan masih bisa menggunakan chatbotnya untuk menjadi pendamping atau mentor Anda dalam keseharian. Silakan nanti digunakan, saya akan bagikan di akhir sesi. Ya, kita mulai start scientific writing di quantitative original article drafting. Kenapa kuantitatif, Dok? Kok nggak yang kualitatif sekalian? Yang kualitatif di minggu depan. Insya Allah akan dilakukan di hari Selasa. Silahkan sudah mulai bisa register mulai dari sekarang. Nanti yang kualitatif di sana. Nah, yang sekarang kita akan coba dulu untuk melakukan quantitative original article drafting menggunakan asistensi dari AI. Nah, di situ makanya saya kasih judul scientific writing. Jadi ada slang AI-nya di antara writing-nya. Karena kita akan menulis dengan asistensi AI. Gimana caranya? Nah, yang pertama, karena tadi disclaimer-nya sebetulnya harusnya ada 5. Nah, sekarang saya tambahin 1 ya. Mudah-mudahan rekan-rekan yang ada di sini itu bukan memulai menulis dari nol. Nah, jadi kita akan start tidak dari nol, jadi kita
katakan memiliki skripsi atau tesis atau disertasi atau mungkin penelitian-penelitian lama kita yang belum sempat jadi artikel. Nah, ini jangan dibuang ya, Prof, Dokter, kakak-kakak sekalian, tapi coba filing lagi. Kalau mulai malam ini atau mungkin mulai besok, dipilihin satu-satu. Mana nih yang harusnya jadi naskah duluan? Nah, cara nulis ini diubah menjadi naskah inilah yang draftingnya dipercepat dengan asistensi AI-nya. Jadi, Anda tidak memulai dengan langsung chat sama AI tools apapun untuk bantu saya buatkan artikel tentang judulnya hubungan antara kolesterol dengan gangguan bleeding pada periodontal disease misalnya ya. Enggak seperti itu. Tapi penelitian yang memang sudah kita lakukan, sudah kita simpan mungkin beberapa waktu, namun kok belum sempat-sempat jadi artikel. Nah, kira-kira gimana caranya? Nah, itu yang kita akan bicarakan pada malam hari ini. Nah, steppingnya adalah ada 5 step yang akan saya coba bagi pada malam hari ini. Yang pertama, kita semua pastikan memahami lagi atau mungkin recall lagi tentang dasar penelitian kuantitatif. Nggak berat kok, kita ambil beberapa poin pentingnya saja. Lalu, yang kedua, pastikan telah selesai melakukan penelitian ilmiah, seperti yang saya tadi sampaikan. Skripsinya udah ada dulu, udah beres. Minimal kalau sekarang teman-teman lagi, atau kakak-kakak lagi ngerjain sudah sampai di titik bab 5, sudah punya ada hasilnya. Nah, ini bisa nih, sudah mulai diproduksi menjadi original article draft. Terus, yang ketiga, pastikan telah memiliki publisher tujuan yang dipilih. Nah, ini nanti kalau belum, kita bisa dibantu nih, ada beberapa alat di sini yang bisa kita pakai, ada PubMed, ada Jane, ada Scopus Track. Nah, ini alat-alat yang mungkin bisa banget bantu kita untuk bisa lebih cepat lagi dalam rangka menulis dan juga mempublish atau mensubmit. Karena kita udah punya beberapa gambaran dari PubMed, Jane, dan juga Scopus Track. Lalu yang keempat ada pastikan menggunakan AI tools dan tools lain yang mendukung secara relevan. Sini banyak banget pilihannya, ada Equator, Cloud, Gemini, ChatGPT, Notebook LM, Consensus, kecil banget, mohon maaf, Elicit, Research Rabbit, SciSpace, atau Perplexity. Ini tidak harus dipakai semua ya, Prof, Dokter, dan kakak-kakak sekalian. Pilih yang paling nyaman menurut Anda. Dan pada malam hari ini, karena saya juga ada tanggung jawab harus cerita soal Google Gemini, kayaknya saya kebanyakan pakai Gemini dan juga Notebook LM, atau sekarang namanya Gemini Notebook. Oke, yang terakhir, yang paling penting di sini adalah paraphrasing dan paraphrasing. Menulis manual itu tetap harus dilakukan. Sama halnya ketika manusia menggunakan kalkulator yang saintifik untuk membantu penghitungan, toh pada akhirnya kita tidak menunjukkan kalkulatornya kepada atasan atau mungkin rekan kerja kita kan, untuk menunjukkan bahwa oke, angkanya ini bisa diklaim sebagai simpulan yang signifikan atau mungkin angka yang naik, turun, dan lain sebagainya. Kita tetap harus memerlukan visualisasi. Kita harus perlu ketik itu sebagai poin-poin, entah dengan Microsoft PowerPoint, entah dengan Google Slides, entah dengan alat yang lain, kita tetap harus melakukan proses manualnya. Kan nggak tiba-tiba kita datang ke beliaunya terus bawa kalkulator doang. Nah, itu nggak mungkin. Nah, itu analogi yang saya gunakan kenapa setelah menggunakan AI tools, Anda tetap harus melakukan proses manual yang kalau di sini saya istilahnya AI tools itu hanya berperan sebagai drafternya saja. Sedangkan manusianya itu drifternya atau yang melakukan kalau drifter itu di sebuah kegiatan otomotif atau lomba olahraga otomotif ya dia suka ngepot-ngepot gitu ya mobil yang kalau cepet-cepetan sampai ke finish tapi dia melakukan beberapa manuver-manuver ekstrim yang akhirnya membuat dia menjadi lebih cepat mencapai di garis finish. Nah, jadi kalau drafternya sudah dibantu dengan AI tools dan itu juga cepat, nah itu cuma kendaraannya atau itu mobilnya aja. Sedangkan kita yang mengatur navigasi dari kendaraannya nanti akan kemana. Nah ini drifternya adalah kita. Jadi ini yang akan kita lakukan sebagai stepping pada materi malam hari ini. Sebagai prolog, saya coba izin perkenalkan mungkin rekan-rekan pengen tahu atau mungkin sudah tahu juga AI itu positioningnya seperti apa sih di secara konstruksi anatomikalnya karena kita bicara di
rekan-rekan tenaga kesehatan, otomatis mungkin saya akan lebih gampang menganalogikannya dengan istilah anatomik. Nah, AI itu sebetulnya yang di biru ini, Prof, dokter, dan kakak-kakak. Jadi kalau kita bicara, "Kamu bisa pakai AI belum?" Bisa. Nah, sebetulnya kita lagi bicara soal yang biru ini. Padahal, "Kamu bisa pakai AI?" Dokter Gilang bisa pakai AI dan sebagainya. Bisa, bisa. Tapi AI yang mana? AI yang gimana? Yang lagi mau dibahas yang mana? Nah, kalau yang kita akan coba pakai nanti kebanyakan sebetulnya yang di ping LLM atau Large Language Model. Mungkin rekan-rekan sekalian sempat lihat tadi ada yang Cloud, ada yang GPT, ada yang beberapa tools AI yang tertulis di situ kebanyakan sih sebetulnya ya main-mainnya di ranah yang LLM. Jadi AI itu sebetulnya dengan anatomi ini saya pengen kenalkan bahwa AI itu sebenarnya gede banget, luas sekali, masih banyak dunia yang belum bisa terjelajahi baik untuk saat ini ya saya sendiri saya mungkin eee, lagi belajar di baru 2 dunia lain lagi selain LLM yaitu ada deep learning dan juga machine learning, itu, ternyata luar biasa luas sekali. Jadi kalau kita bicara soal universe, ya ini multiverse digital yang ada ya. Jadi, kalau kita ngerasa udah jago pakai Google, Gemini, atau mungkin kita jago pakai, GPT, atau mungkin pakai Claude dan sebagainya, sebenarnya kita tuh baru di ranah yang pink itu aja sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita lihat ke spek yang lebih gede lagi atau scope universe yang lebih besar lagi, apalagi kita bicara bahwa, wah ini kita pakar AI gitu. Bahasannya udah lebih banyak lagi sebenarnya di luar dari hanya sekedar LLM. Jadi, apa yang kita pelajari malam hari ini sebenarnya ada di scope yang paling kecil di situ yaitu ada LLM. Nah, mungkin ini juga yang jadi banyak hal yang, mungkin jadi sedikit ganjalan atau mungkin keraguan dari para rekan-rekan akademisi di bidang kedokteran, kesehatan, ataupun di kedokteran gigi khususnya pada malam hari ini. Sebenarnya etisnya kayak apa sih pemanfaatan AI di bidang akademik dan kesehatan? Nah, ini ada panduan dari UNESCO yang saya coba sarikan untuk Prof, dokter, dan kakak-kakak sekalian bahwa ada pemanfaatan yang diizinkan dan didorong bahkan di-encourage, namun juga ada yang perlu diwaspadai dan dibatasi. Dan bagaimana langkah antisipasinya dan praktik terbaik atau best practice-nya seperti apa. Yang pertama, di bidang akademik dan riset, bisa menjadi alat bantu pembelajaran inovatif. Jadi bisa membantu guru, dosen, mahasiswa, siswa untuk merancang bahan pelajaran, jadi pelatih virtual kita buatkan chatbot kayak nanti mungkin saya akan share, dan juga mendukung riset penelitian ilmiah. Itu ditulis ternyata di UNESCO, jadi membantu riset. Nah ini ya, semoga tidak menjadi lebih ragu lagi dalam memulai nanti. Terus di bidang klinis dan kesehatan, nah ini ada yang namanya asisten pendukung diagnosis atau sekarang istilahnya CDSS, jadi Clinical Diagnostic Supporting System. Jadi hanya sistem pendukung, bukan menggantikan. Jadi kalau misalnya ada istilah, wah nanti AI dipakai di dunia kedokteran, oh ya itu aja. Coba ada orang sakit itu dirawat sama robot gitu. Ya nggak sesederhana itu sih sebetulnya. Kalau kita bicara soal CDSS, sebenarnya dokternya ya tetap manusia. Yang mengerjakan kasus, yang melayani ya manusia. Hanya saja dokter ini jadi punya superpower. Karena dia dibantu dengan lebih rigid, sistematik, dan juga lebih kritis lagi analisis masalahnya karena dibantu oleh beberapa asisten digital yang dia punya. Mungkin, di luar sana, sebetulnya kayak di China atau mungkin di, Jerman atau mungkin di Jepang atau bahkan di Amerika, sebenarnya operasi-operasi juga sudah ada sih yang menggunakan robot dan sebagainya. Tapi sebetulnya sebelum dia mencapai di titik itu atau mungkin di proses itu sebetulnya kan mitigasi ke belakangnya itu sebetulnya ya masih hybrid. Ada orang, ada dokter, ada AI tools, mereka berkolaborasi dan akhirnya membuat sebuah, apa namanya, membuat sebuah proses penyelesaian kasus yang memang kolaborasikan, sehingga nanti bisa menjadi lebih bagus lagi dalam hal menyelesaikan kasus di masyarakat atau di pasien-pasien. Terus juga, didorong untuk membantu memperbaiki lagi accessibility bagi kelompok rentan. Jadi, menyediakan alat bantu bagi penyandang disability dan juga mendukung pembelajaran dalam berbagai bahasa. Nah, ini menarik, karena ada rekan saya tadi salah satunya adalah Dokter Maya,
dari FKG Mustopo, beliau sedang membangun sebuah sistem promosi kesehatan atau mungkin alat bantu belajar bagi para penyandang disabilitas tunanetra. Nah, itu dibantu dengan teknologi juga. Terus kemarin saya juga lagi mencoba approach salah satu dokter hebat nih dari mungkin suatu saat nanti saya harus eh, buat workshopnya juga nih. Jadi ada sebuah tools yang sekarang lagi kami bangun itu untuk membantu memitigasi resiko disleksia. Jadi untuk rekan-rekan yang orang tua yang mungkin khawatir anak-anaknya disleksia dan sebagainya, ternyata bisa dilakukan eh, uji diagnosis dini dengan hanya membaca coretan tangan. Nah, ini salah satu pemanfaatan yang diizinkan dan didorong lewat UNESCO. Nah, hal yang perlu diwaspadai dan dibatasi ini apa? Keputusan akhir, meskipun alatnya bilang kayak apa, itu kembali ke manusia operatornya. Jadi, drifternya yang nanti menentukan ini saya pakai apa enggak. Logikanya kalau misalnya kita lagi balap mobil, misalnya kita lagi racing gitu ya, berbalap ya entah di arena drift atau mungkin arena balap mobil yang treknya lurus atau di sirkuit, mobilnya kan sebetulnya hanya sebagai pengantar kita untuk menjadi seorang juara. Nah, bagaimana kita membawa mobilnya, kapan kita maju, kapan kita ngerem, kapan kita bermanuver dan lain sebagainya, itu semuanya kendalinya di tangan kita. Nah, sama AI juga gitu. Jadi nggak bisa nanti kalau misalnya ada kasus dan sebagainya, "Ah, ini salah AI-nya nih, AI-nya yang nggak cocok, nggak bagus dan lain sebagainya, sehingga saya bisa lepas tangan." Nah, itu nggak bisa. Yang salah adalah yang buat, atau mungkin yang sedang membangun ini, sehingga harus selalu dilakukan cek dan recheck dan juga R&D yang bagus untuk melakukan proses pengembangan di masa yang akan datang. Dan yang kedua yang juga sering juga ditakutkan oleh para akademisi adalah menggantikan proses berpikir kritis. Nah, ini yang em, rasanya rasanya jika kita menyerahkan outsourcing ya istilahnya mungkin ya, kita menyerahkan sepenuhnya yang mikir adalah AI, ya mungkin akan tidak berpikir kritis. Karena ya kayak tadi yang saya mungkin nggak sarankan dari awal adalah kita ketik 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 minta dia bikinin dan lain sebagainya sampai akhirnya jadi barang. Nah, ini yang nggak oke. Sebenarnya menggunakan AI nggak gitu juga gitu loh. Kita masukin SPSS saja misalnya atau Stata atau mungkin Jamovi dan lain sebagainya. Variabel ini dimasukkan kemana, diinteraksikan dengan apa, dihitungnya dengan skala data apa dan lain sebagainya itu kan kita mikir dulu sebelum naruh. Nah, apa yang akan saya coba share malam hari ini adalah ke sana juga. Jadi saya membantu memberi tangga kepada Anda sekalian untuk bisa meniti ilmu atau mungkin naskah yang sedang lagi dibangun gitu. Bukan tiba-tiba menerima. Jadi untuk rekan-rekan yang berharap, wah saya pokoknya ikut acara coach yang ini, itu, dan lain sebagainya supaya nanti saya naskahnya bisa tiba-tiba langsung jadi. Enggak ada yang seperti itu. Dan kalaupun ada coach-coach yang menjual seperti itu, ya saya respect sama upayanya aja. Tapi di sisi yang lain, berpikir kritis itu nggak sesederhana itu. Dan segala hal yang instan biasanya sih ya nggak juga tiba-tiba instan gitu loh. Mie instan saja kalau mau dimakan kan tetap dimasak dulu ya, nggak tiba-tiba dibuka langsung bisa dimakan. Pasti ada prosesnya. Dan yang perlu diwaspadai berikutnya adalah batasan usia pengguna. Nah, ini penting banget karena sekarang bahkan anak-anak yang dari usia SD, SMP atau SMA sebetulnya sudah dibekali dengan pembelajaran coding dan banyak juga yang jago, banyak juga yang jago robotika. Nah, ini kira-kira kalau mau masuk ke ranah medis atau apa segala macam, nah ini ada batasan usia penggunanya ternyata. Nanti bisa dilakukan dengan komisi etik di masing-masing institusi pendidikan untuk bisa membatasi atau mungkin mungkin istilahnya bukan membatasi ya, mengkoordinasikan ya, supaya nanti apa yang mereka kuasai itu juga tidak hilang atau digunakan dengan serampangan, tapi di sisi yang lain mereka bisa jadi mitra. Nah, sehingga itu yang disarankan sebagai hal-hal yang perlu diwaspadai dan dibatasi pada panduan etisnya UNESCO. Nah, langkah antisipasinya bagaimana? Untuk institusi ya kita buat regulasinya, mungkin untuk bisa mengakses mana rekan-rekan yang memang udah advancing dirinya untuk ke arah AI, mana yang belum bisa dibantu untuk di-upgrade lagi kemampuannya, atau mungkin ada yang masih menolak, atau mungkin ada yang masih
ragu dan lain sebagainya, ya tidak untuk dimusuhi, tidak untuk dijadikan kontra, tapi bisa saja, apa yang mereka pandang, apa yang mereka sedang analisis ini adalah ranah yang memang AI belum bisa tembus itu, atau teknologinya belum bisa menembus, idealisme atau critical mindset dari seseorang yang mungkin saat ini belum bisa, ya serta-merta setuju dengan adanya AI di dunia tulis-menulis atau mungkin dunia kesehatan. Bukan suatu hal yang berseberangan, namun ini adalah ranah yang menarik untuk bisa dielaborasikan, karena bisa jadi justru ini adalah beliau-beliau ini justru malah yang memegang kunci paling besar, bahwa sebetulnya, ada hal-hal yang AI belum bisa lakukan, tapi beliau-beliaunya bisa. Nah, ini perlu pendekatan yang khusus di sana. Bagi individu yang sudah melakukan, lakukan evaluasi secara kritis terus hampir setiap proses yang Anda lakukan menggunakan tools AI, karena semuanya bisa variatif. Bahkan makanya tadi seperti saya ceritakan di depan bahwa misalnya kalau ada fenomena komunitas tertentu perilakunya seperti ini, sebenarnya terjadi juga nggak ya di komunitas yang lain atau di suku yang lain dan lain sebagainya. Dengan big data seperti ini, sebetulnya AI nanti dengan machine learning-nya kah, atau mungkin deep learning-nya kah, itu bisa saja loh, apa, polanya tuh tiap hari berubah. Mirip-mirip dengan, misalnya pola-pola penularan COVID-19 dulu ya. Kita kan punya data gede banget tuh satu Indonesia. Sebetulnya pola penyebarannya itu bisa dibuka kok, atau bisa ditebak. Hanya saja mungkin saat itu kita belum menginjek, teknologi AI barangkali ya saat itu. Nah, sekarang karena ada seperti ini, nanti kalau teman-teman akan meriset ke sana, prof, dokter, dan juga akan meriset ke sana, nah ini yang perlu kita pahami adalah antisipasinya, evaluasi secara kritis itu penting. Jadi selalu berkembang setiap hari. Dan yang paling penting adalah selalu ada human oversight. Jadi ada kontrol sistem yang memang nanti pada tahap krusial itu harus ada validasi dari manusianya. Bukan untuk melarang atau mengganjal, tapi berpikir bersama. Jadi hybridnya di situ. Prosesnya dipercepat oleh sistem, namun pengambilan keputusan kembali ke manusianya. Jadi bukan, wah ini kan karena AI, jadi ya sudah karena AI yang mikir, ini pasti jelek. Enggak gitu juga. Udah pasti, kalau masih punya pemikiran seperti itu, bisa jadi ya memang dari awal nggak percaya dengan apa yang bisa dilakukan oleh teknologinya. Jadi lebih baik kalau memang tidak percaya jangan dilanjut. Karena nanti akan jadi beban sendiri pada saat prosesnya berjalan dan ternyata Eee, hasilnya bagus. Nah itu dia, mmm, oh, ya ya, ini sedikit saya sampaikan, saya posting sebentar ya. Jadi, eee, saya sempat menyampaikan materi ini di, pertemuan di Ikatan Peminatan Kesehatan Gigi Masyarakat Indonesia, bahwa ada hal-hal yang perlu diamati sebagai responsible intelligence, istilahnya seperti itu. Jadi, menggunakan AI itu juga harus bertanggung jawab, dan di sini saya sampaikan bahwa ada beberapa good academic governance yang bisa dijadikan pedoman sebetulnya, seperti yang tadi saya juga sempat sampaikan di depan, bahwa sebetulnya AI-nya tuh kan karena dia cuman alat, maka yang kita perlu lakukan, penulis itu harus punya strategi ketika menyikapi AI-nya. Nah, dalam hal ini, yaitu yang pertama harus selalu menggunakan triangulasi sumber. Jadi kalau misalnya menggunakan alat AI, itu jangan cuman satu. Karena kalau misalnya kita cuma bersandar ke satu doang, mungkin teman-teman, kakak-kakak sekalian, atau mungkin prof dan dokter pernah nyoba bikin naskah dari satu tools AI itu seringkali ada halusinasi atau biasnya. Nah, kadang-kadang hal ini yang bikin kita akhirnya jadi, "Ah, ternyata cuma bisa gini doang nih AI-nya." Padahal kalau kita elaborasikan dengan beberapa tools AI yang lain, kayak yang nanti kita akan coba, sebenarnya prosesnya jadi bisa bagus, gitu loh. Terus yang kedua, harus ada cross check meta analysis. Jadi misalnya kalau kita baca systematic review atau meta analysis, itu, nggak serta-merta kita setuju dengan apa yang dia suggest atau dia kasih naskahnya, tapi kita bisa coba lagi dengan, AI tools yang lain untuk bisa
sambungkan, apa namanya, kalau naskah ini bilang gini, naskah ini bilang gini, itu apakah memang simpulannya sama ya? Nah, dulu kan kita harus baca ya, itu kan kita harus bener-bener nge-print atau mungkin kita download, kita taruh di laptop atau mungkin di tab, terus kita baca, besok dibanding-bandingin, taruh di Excel dan lain sebagainya. Itu prosesnya saja, ngomongnya aja udah capek, apalagi melakukannya gitu kan. Nah, yang paling penting berikutnya, dengan adanya AI ini, proses itu ternyata bisa diotomasi. Dan kita diambilin poin-poinnya. Jadi yang ini sarinya seperti ini, naskah yang ini sarinya seperti ini. Sehingga nanti kita bisa, beri judgement bahwa, oh ya yang ini kepakai, ini enggak, dan sebagainya. Serah, kembalinya ke manusianya lagi. Lalu ada juga yang semantic verification, ada AI assisted rephrasing. Jadi menggunakan AI lain atau versi berbeda untuk memparafrase ulang hasil yang dihasilkan AI pertama. Jadi misalnya Anda habis pakai ChatGPT, terus misalnya nulis dan sebagainya, coba pindahin deh ke Gemini atau mungkin ke Claude dan lain sebagainya. Sebenarnya makna tulisannya sama nggak ya? Kalau misalnya ternyata pindah-pindah dan sebagainya, ternyata simpulannya jadi beda. Kayak misalnya kita lagi main game bisik-bisikan sama teman-teman kita, misalnya kita membisikkan sebuah kalimat yang sebetulnya awalnya bagus, kalau sampai ujung ternyata kalimatnya berubah, nah itu yang namanya halusinasi. Jadi, kalau Anda mau coba nggak apa-apa. Jadi misalnya Anda punya satu paragraf yang, Anda hasil generate dari AI LLM tertentu, Anda coba dipindahin ke LLM yang lain. Kalau maknanya stabil dan lain sebagainya dan sesuai dengan apa yang Anda bayangkan, ya udah silahkan pakai silahkan pakai kalimat itu. Namun sekali lagi jangan lupa begitu udah dipindah ke Microsoft Word atau mungkin di Google Docs, lakukan paraphrasing secara manual. Hanya membantu sebagai drafter. Oke, saya lanjutkan. Ya, kalau kita lihat, ada nggak sih panduannya di perguruan tinggi? Ada, mengacunya ke Kemendikti 2025. Ada syarat-syaratnya, jadi harus ditulis generative AI-nya dipakai buat apa, dan itu harus ditulis dalam disclosure namanya. Terus penulis tetap bertanggung jawab penuh atas isi naskahnya, jadi nggak boleh nyalain generative AI-nya. Jadi, itu gara-gara outputnya GPT-nya kok. Enggak, kan kamu yang buat, kamu yang harusnya memverify itu. Nah, implikasi untuk akademisinya, pakai Gen AI buat drafting nggak apa-apa. Ini tulisannya ada di Kemendikti 2025 di peraturannya situ. Namun, ya ide dan analisis akhirnya harus murni. Jadi dosen sendiri mungkin kalau saya ya di kampus juga itu ya saya memverifikasinya dengan saya tanya gitu aja. Nulisnya bagus, naskahnya udah jadi dan lain sebagainya, ya udah saya terima naskahnya, saya balik, saya tutup, taruh di atas meja, kita discuss. Kalau dia nggak bisa discuss apa yang ada di situ, ya udah saran saya mah sudah jelas gitu ya. Jadi ya ini mungkin naskahnya bagus, kamu bawa pulang dulu, kamu baca dulu, mungkin saja kamu pakai AI, saya nggak perlu cek pakai AI checker or something. Yang penting ketika kamu pulang, kamu baca ini dan kamu harus kembali dengan lebih bertanggung jawab di depan saya. Artinya kamu tahu isinya dan kamu bisa diskusi dengan saya sebagai human untuk mengambil keputusan informasi apa, ilmu apa yang Anda beri kepada saya di naskah ini. Jadi itu caranya, mungkin kalau saya boleh saran. Jadi karena kayaknya sih sekarang karena kita terbiasa untuk menulis dengan pola yang bagus, kayaknya kita nulis tanpa AI pun kita masukkan ke AI checker jatuhnya ya berapa persen AI gitulah. Mungkin AI-nya kadarnya tinggi-tinggi banget sehingga kita jadi nggak terima dengan hasil itu. Jadi lebih baik yang paling penting di sini adalah AI-nya kan harus bisa membuat advance dari sebuah human atau seorang human ini ya. Sehingga yang kita cek adalah dengan dia menggunakan AI, dia punya naskah, dia punya produk, produk ini membuat dia advance dalam hal berpikirnya apa tidak. Nah, caranya gimana? Wawancara, discuss sama mahasiswanya. Dan mahasiswa harus siap untuk itu supaya nanti Anda bisa membuktikan meskipun dibantu AI, Anda adalah seorang intelektual yang bagus. Nah, lalu untuk membuat diri kita juga yakin bahwa ini citasinya nggak halu dan lain sebagainya, cek DOI-nya di PubMed, Scopus, atau Crossref untuk bisa melihat referensi ini nyata apa enggak. Dan terakhir, human final decision-nya itu keputusannya tetap ada di penulis. Kita mau pakai boleh, kita mau enggak boleh, hanya di generate sama AI saja.
lagi-lagi gitu. Kalau misalnya kita nggak cocok ya jangan dipakai gitu aja. Jangan terus kalau kita nggak cocok terus kita mengeneralisir, AI itu semuanya kacau, hasilnya semuanya jelek. Kalau ada orang yang bilang gitu biasanya saya meresponnya gini, sudah nyoba berapa AI sih? Padahal AI tadi itu kan gedenya luar biasa ya, universe-nya di depan LLM mungkin maksudnya. LLM itu aja pilihannya sekarang banyak banget gitu loh. Udah make LLM yang mana sih sebetulnya? Apakah sudah mencoba meng-compare dan juga mencoba menghybridkan prosesnya dan Anda sudah menghasilkan sesuatu kah di sana? Kalau ada orang seperti itu mungkin lebih baik diajak berpikir ke sana. Karena dunianya universe-nya luas banget. LLM itu cuman cuilan kecil dari sebuah artificial intelligence universe yang sebetulnya masih sangat besar sekali dan masih banyak sekali apa ya ranah atau box yang belum kita buka black box-nya gitu loh. Nah, ini agak panjang memang mohon maaf sebagai prolog karena saya harus menyampaikan ini sebagai quote saya sebagai trained profesional untuk itu, bahwa AI itu harus dikenalkan dulu sebetulnya karakternya seperti apa kepada masyarakat, agar masyarakat itu, awareness-nya nggak hanya soal boleh nggak boleh karena takut, tapi sudah lebih kuat lagi literasinya. Oh ternyata kita sedang menghadapi, sebuah tools yang ternyata karakternya kayak gini. Nah sekarang kita baru bisa menyikapi dong, harus seperti apa ketika kita udah tahu karakternya. Jadi mungkin untuk setengah jam sampai 40 menit ke depan saya tadi lebih ke arah menjelaskan karakter dan juga panduan untuk kita berani atau lebih pede lagi dalam rangka menulis dengan asistensi AI. Dengan asistensi AI ya, bukan menulis dibuatkan AI. Nah ini, jadi hati-hati di sana. Kita tidak sedang belajar menulis dibuatkan AI, tapi kita diasistensikan dengan AI. Kita mulai yang pertama, yang saya bisa sarankan dan juga saya selalu lakukan adalah kita lagi mau nulis apa nih sekarang. Kalau kita sekarang jelas mau nulis tentang kuantitatif original artikel, maka sudah pasti nanti yang kita lihat adalah ada angka-angkanya, ada makna-makna mendalam, ada data-data yang terukur, data konkret. Misalnya kadar kolesterol, kadar gula darah, atau mungkin indeks DMFT, atau mungkin indeks OHIS, dan lain sebagainya. Ada sampelnya, mau sampel besar atau sampel jenuh atau mungkin banyak respondennya atau sedikit respondennya. Khas ya, kuantitatif kan selalu ke sana. Ada statistik dan analisis tematiknya mungkin yang menjembatani antara angka dan juga temuan, ada deduksinya dan lain sebagainya. Kuantitatif mungkin akan ada variasi ke sana juga. Dan biasanya juga menggunakan instrumen. Ada yang pakai kuesioner, ada yang pakai pemeriksaan lab, ada yang perlakuan, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bicara kuantitatif original artikel, maka minimal poin-poin yang ada di layar ini harus sudah ada dan lengkap di skripsi, tesis, disertasi, ataupun laporan penelitian kita yang lama yang belum sempat jadi naskah. Nah, barulah itu bisa disebut sebagai bahan masakan kuantitatif dalam membuat naskahnya malam hari ini. Nah, kadang-kadang kita juga pusing, sebenarnya udah cukup gitu aja atau ada hal yang lain ya, yang perlu saya siapkan atau saya identifikasi dari draftnya skripsi atau mungkin tesis atau KTA saya untuk sebelum jadi naskah. Nah, biasanya kalau bingung, untuk batang tubuh dari artikel ilmiah, kalau tadi ngerasa, "Wah, kuantitatif isinya cuman poin-poin itu aja," dan ngerasa, "Kayaknya nggak cuman itu doang deh." Silakan mampir ke yang namanya equatornetwork.org ini. Di sini kita bisa ngelihat reporting guidelines for main study types, itu banyak sekali panduannya, kita bisa download secara gratis dengan masuk ke situs equator-network.org di sini ya. Pilihannya macam-macam. Nah, karena ini mungkin kita kuantitatif original drafting, mungkin kita bisa klik observational studies atau case report yang namanya mungkin ada angka-angka juga di sana. Kita nggak mungkin kita nggak ngeklik yang systematic review, karena itu pertemuan yang kemarin saya menyampaikan tentang SLR. Nah, kalau panduannya di sini kalau kita pakai observational studies, nah kita tinggal ngeklik yang di bagian stroke-nya di sana, di kanan ini.
Tapi kalau kita ada yang lain, Dok, kita penelitian saya tuh ada percobaannya, ada eksperimentalnya. Anda bisa klik di bagian yang tadi, di study type, di atas ini nanti kita bisa pilih. Ada experimental studies, ada yang mixed method, ada yang mungkin kualitatif. Kualitatif nanti kita akan coba bahas di minggu depan. Barulah nanti begitu sudah kita memilih dengan apa yang kita punya, deskripsi, tesis, atau apa namanya, disertasinya, nah kita jadi punya panduannya. Udah tinggal ngeprint aja. Jadi kalau di sini yang saya ambil contohnya adalah saya itu selesai disertasi sampai sekarang, disertasi saya sampai sekarang juga memang belum sempat saya tulis. Jadi saya pakai contoh pada malam hari ini adalah disertasi saya sendiri. Saya coba menggunakan strobe karena penelitian saya cross-sectional di disertasi saya. Sehingga kalau kita udah klik yang strobe ada di kanan ini, di panahnya, nanti kita bisa dapat versi Word atau PDF-nya. Nanti kita download aja. Kalau cross-sectional studies ini sebenarnya kalau misalnya kita live simulasinya kita bisa scroll sebetulnya. Tapi karena ini takutnya ada gangguan sinyal atau something lah ya. Ini saya coba screenshot aja. Ini kalau di bawah ada strobe checklistnya nggak cuma dua kayak yang di sini, yang di kiri, tapi juga ada sampai bawah. Nah itu ada cross-sectional, ada case control, ada cohort, ada yang combine. Nah karena saya cross-sectional, saya download yang Word or PDF yang di cross-sectional. Nanti hasilnya seperti ini, Prof dan Dokter. Jadi dia akan buka sebuah tab lagi, kita akan dapat list lengkap dari mulai title sampai reference. Apa aja sih yang harus ditulis atau panduannya dalam menulis judul, gimana ya caranya nulis abstrak, apa yang penting, apa yang direkomendasikan. Nah, Equator menyediakan itu dengan standarnya Strobe. Strobe ini sudah ya umum lah ya, digunakan banyak publisher untuk menjadi panduan untuk seseorang nulis report, dalam hal ini ya cross-sectional studies. Itu terus sampai bawah. Jadi checklist ini akan membantu kita lebih rigid lagi dalam menulis laporan penelitian kuantitatif, tidak hanya sekedar yang tadi di slide awal yang saya tunjukin. Ada datanya, ada angkanya, dan sebagainya. Enggak, ini udah lengkap. Ada introduction, backgroundnya isinya apa, objektifnya gimana. Kayak gini misalnya kita bingung pengen nulis latar belakangnya apa ya, rationalnya apa ya. Ya silahkan, explain the scientific background and rationally for the investigation being reported. Jadi ya jelasin aja scientific backgroundnya apa, terus kenapa ini harus dilakukan, investigasinya dan sebagainya. Dia menuntun kita. Nah proses inilah yang nanti kalau misalnya kita download secara lengkap, setiap poin dari strobe ini akan jadi kerangka anatomis dari draft naskah ilmiah dari original artikel kita. Nah, perhatikan kolom recommendation nih ya, yang di kanan-kanannya dari kolom item. Ini nanti akan jadi panduan Anda untuk menulis pada bagian tersebut. Sebenarnya nggak pakai AI pun, download ini kita nulis sendiri, kita pakai disertasi, tesis, atau mungkin skripsi kita yang lama, kita tuh udah bisa jadi naskah sebetulnya, nggak usah pakai AI juga bisa. Tapi kan lama ya, jadi kadang-kadang kita pengen ada waktu lebih banyak, sebetulnya nggak cuma 24 jam, tapi karena kerjaan kita mepet-mepet, otomatis kalau bisa dibantu sama tools, dalam hal ini ya AI ya, kita lakukan saja proses draftingnya. Nah ini kita akan mulai. Ini adalah file yang ada di folder saya, ada bab 1 sampai bab 7. Judul penelitian saya, model prediksi perilaku kesehatan gigi ibu hamil dengan pendekatan literatif dalam upaya pencegahan karies gigi anak. Saya potong bab 1 sampai bab 7. Jadi nanti prof, dokter, mungkin kakak-kakak juga yang lagi mengerjakan skripsi atau sudah selesai, atau punya karya tesis yang lama, atau mungkin disertasi yang lama, potong-potong dulu. Bab satunya sendiri, dua sendiri, tiga sendiri, dan seterusnya sampai dafus dan juga lampiran. Taruh di satu folder yang lama. Folder yang sama, sorry. Dan silahkan masuk ke Gemini Notebook. Saat ini di notebook.google.com alamatnya. Mungkin untuk yang pernah coba, ini kita sudah mulai masuk ke proses writing-nya menggunakan AI, asistensinya. Kita pilih setelah masuk ke situs ini, biasanya kita diminta untuk login Google ya. Login dulu Google-nya, terus pilih notebook baru. Nah, biasanya kalau udah kita pilih notebook baru, kita jadi keluar ini nih. Apa ya yang diupload pada saat menu ini keluar? Yang diupload adalah ada 3 poin ini.
ada file bab 1 sampai 7 yang tadi kita udah kumpulin di satu folder yang sama, terus masukin strobe guide yang tadi udah di-download. Dan yang ketiga ada author guidelines dari publisher yang dituju. Nah, ini kita bahas dulu yang apa namanya? Oh, wow. Oke, ngejelasin ya isinya apa aja dari batang tubuh yang ada. Sedangkan bab 1 sampai 7-nya ini adalah organnya. Organ inilah yang nanti akan menyempurnakan si tulang-tulang ini sampai dia membentuk manusianya. Nah, yang di poin nomor 3, author guidelines ini adalah si manusia ini pengen kita kasih skin apa sih? Kalau untuk anak-anak sekarang namanya mungkin skin ya. Kita kasih look seperti apa sih? Kita turunkan ke karakter suku yang mana sih? Nah, itu pakaiannya atau aksesorisnya. Kalau teman-teman ditulis di proses tulis-menulis ilmiah pasti tahu yang namanya gaya selingkung. Gaya selingkung dari masing-masing jurnal atau publisher itu bisa beda-beda. Nah, setelah tadi kita punya batang tubuh anatomi dari strobe, tulang-tulangnya udah ada, terus daging, otot, organ dalam, usus, dan sebagainya kita isi dari bab 1 dan 7, bab 1 sampai 7, ini kan baru berbentuk manusia tapi belum berpakaian gitu kan ya. Nah, pakaiannya inilah yang kita carikan setup-nya atau mungkin settingnya dari publisher yang dituju. Nah, caranya gimana? Masukkan semua filenya ke sini dulu. Kita lagi mencoba merancang sebuah manusia nih. Nah, kalau kita belum punya publishernya, kita belum punya pakaiannya mau dikasih skin apa ya? Main-main ke PubMed. Jadi ada di halamannya pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Kita cari di Google, biasanya udah langsung keluar. Dan masukin judul kita. Kalau di sini judul saya tadi oral health, topiknya ya, in maternal condition related to health literacy. Jadi saya sedang pengen meneliti bagaimana sih para ibu hamil itu memiliki oral health literacy yang cukup apa enggak ya kalau nanti misalnya anaknya udah lahir terus diminta untuk menjaga kesehatan gigi mulut anaknya. Nah, itu topik besar saya. Sehingga saya pengen tahu publisher mana aja sih yang mau nerima tulisan dengan ide saya ini. Akhirnya saya coba cari di PubMed dengan topik yang saya tulis di sini. Dan ternyata hanya 11 results. Oke, ya memang mungkin di 5 tahun terakhir, ya hanya beberapa jurnal yang bisa mengakomodir dari topik yang itu tadi. Tapi ini bagus, lumayan, karena masih ada 11 naskah yang teridentifikasi dari banyak publisher. Oke, kita save dulu. Itu kalau dari PubMed, kita punya 11 results, contoh-contoh publisher yang ada. Nah, di sini ada BMC Oral Health, di mana saya sekarang jadi guest editor di sana. Terus, bisa juga kita coba pakai Scopus Track. Nah, ini punyanya orang Indonesia nih, produk dalam negeri. Punyanya Pak Galih nih namanya. scopustrack.galih.eu. Di mana nanti kita bisa mencari Scopus jurnal status, ini mirip-mirip kayak Simago sih. Simago JR, itu juga kita bisa tracking dengan judul yang kita punya. Kita tinggal masukin aja judulnya di sini, nanti dia akan keluar. Oh, mana saja yang dimasukkan yang cocok dengan topik yang kita punya. Nah, nanti kalau misalnya kita soal kesehatan, kita ambil yang di scroll ke bawah, nanti ambil yang di health science ya, Prof, dokter, dan kakak-kakak sekalian. Namanya Scopus Track. Ini punyanya produksi dalam negeri nih, keren. Nah, ini yang lagi saya sering pakai namanya Jane. Nah, ini bukan produksi dalam negeri, tapi entah kenapa nih mind blowing banget kalau menurut saya. Karena kita bisa langsung pilih dengan find journals related to our topics. Jadi judul kita tadi saya tinggal copy aja oral health in maternal conditions related with health literacy. Saya klik menunya, kita tulis di sini, masukkannya di jane.biosemantics.org ya. Nanti kita akan keluar halaman ini. Nanti si Jane ini dia akan membantu kita mencarikan jurnal yang cocok. Dan kenapa kok ini mind blowing buat saya? Karena ada artikel influence-nya, jadi ada indeksnya. Nah, indeksnya ini dia ngelihat ngasih tahu biasanya kita mau kalau di Simego atau mungkin di Scopus indexing itu ya.
itu kan ada yang namanya IF atau impact factor ya. Kalau di sini dia membuatnya bukan impact factor sih, istilahnya adalah article influence. Jadi yang angkanya mendekati angka 1 itu influence-nya bagus-bagus banget. Ini ada yang mulai dari yang paling tinggi nih, ada BMC Public Health, dia poinnya 1.0. Ada juga DIS Artsebet International DAI itu 0,9. Ada juga International Journal of Environment Research and Public Health. Ada juga angkanya 0,7. Nah, ini AI yang membantu kita untuk memilih skin atau mungkin manusia tadi yang nanti akan jadi artikelnya, itu kita masukin kemana ya submitnya. Nah, ini kita kebantu banget dengan adanya Gen ini. Nah, ini silahkan nanti dipilih sendiri, terus kita masuk ke menu author guidelines-nya, kita download, kita baca, kita perhatikan guideline-nya seperti apa kalau mau nulis di tujuannya itu tadi. Nah, tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau sudah punya bayangan pengen submit kemana, dalam hal ini saya kasih contoh mungkin di dental journal kami, di FKG Universitas Erlangga, ya langsung aja datang ke si halaman publisher-nya, kita masuk ke menunya, terus kita klik menu submission-nya. Biasanya sudah ada author guidelines-nya. Nah, kalau kita mau nulis soal original artikel pun di sini sudah dipisah-pisah. Jadi kita klik submission, ada keluar manuskrip template, kita pilih aja. Kalau ada original artikel, ya kita download langsung original artikelnya. Kalau case report, ya case report. Kalau review artikel, nah ini kalau di tempat kami kayaknya untuk direct invitation aja. Nah, karena kita lagi bahas original artikel, kita download original artikel template-nya. Biasanya akan keluar nanti naskahnya. Nah, sekarang karena tadi kita kurang satu yang diupload, jadi file bab 17 udah, stroke guide-nya udah masuk, author guideline-nya belum, sekarang kita masukkan lagi upload files untuk author guidelines dari, tadi contohnya adalah dental journal. Akhirnya masuk seperti di layar ini, prof, dokter, dan kakak-kakak sekalian. Jadi mulai bab satunya ada, original artikel formatnya DJMKG di sini filenya, terus ada stroke checklist-nya juga ada di bawah, tunggu sampai semuanya tercentang. Itu artinya bahan konstruksi seorang, kalau kita bayangin tadi anatomi manusia ya, manusia yang lagi kita pengen buat sudah lengkap. Jadi on the deal-nya udah ada semua nih. Komponennya sudah ada semua. Kita tinggal racik jadi sebuah naskah ilmiah original artikel dalam ya proses beberapa waktu ke depan. Nah, biasanya memang formatnya notebook atau Gemini notebook itu ya kayak gini, begitu dia masuk dia langsung auto bikin judul, auto bikin ringkasan dan sebagainya. Tapi ini customizable. Jadi bisa aja nih yang tulisannya The Stroke Reporting Standard for Cross-Sectional Studies kita ganti. Ganti aja, tinggal diklik aja di tulisan The Stroke itu, nanti kita bisa delete, kita ganti pre-draft artikel, siapa nama Anda. Nah, di sini saya kasih Gilang, saya kasih tulisan Dental Journal untuk Dental Journal. Karena targetnya ke sana. Supaya nanti pada saat kita nge-save, kita nggak sulit nyarinya. Mana ya kemarin file saya yang belum selesai. Nah, seperti itu. Nah, barulah kita mulai menulis atau dalam hal ini namanya prompt engineering ya. Atau membuat perintah yang apa ya, kalau saya boleh bilang harus rigid ya. Jadi nggak bisa tiba-tiba nulis, buatkan saya draft sesuai dengan apa yang sudah saya upload, kirim, tes. Jadi kita kalau ngomong sama AI, saran saya jangan kayak gitu ya. Kita tuh kan baru ketemu ya sama AI-nya, gampangannya seperti itu. Terus AI-nya atau notebook LM-nya atau Gemini notebook-nya kan baru ketemu ini ceritanya. Anda kenal juga belum, Anda tahu dia siapa gimana juga nggak tahu, karakternya juga kayak gimana. Nah, ini yang harusnya dispesifikkan. Sehingga tulis sebagai prompt engineering yang baik adalah minimal ada 4 poin ini. Anda menjelaskan role and situation, audience and tone, ada instruction, ada format. Ini idealnya. Tapi kadang-kadang kita kalau pengen lebih spesifik ya kita kendalikan beberapa batasannya itu ya seperti yang ada di layar ini. Anda membuat dia seperti apa, misalnya sebagai penulis naskah ilmiah kedokteran gigi yang udah jago gitu ya, berstandar internasional, sering menulis dan sebagainya. Sekarang Anda minta instruct dia untuk membuat struktur outline naskah. Ingat outline naskah, bukan membuat naskah. Sebenarnya saya juga nggak tahu sih, nanti suatu saat mungkin abis ini Anda akan menulis generate naskah dong gitu dan akhirnya keluar. Terus Anda kirim, Anda submit.
nanti Anda yang mungkin akan nyesel sendiri sih. Karena begitu Anda baca, isinya cuma summary, 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 ternyata idenya nggak ada. Nah, begitu idenya nggak ada, yang disalahin jangan AI-nya, yaitu penggunanya yang memang tidak rigid dalam memberi perintah. Jadi bukan AI-nya yang, kalau boleh saya kasih istilah, nggak pinter, bukan AI-nya yang nggak pinter, karena kita nggak ngasih keterangan yang jelas dia harus kerjain apa gitu loh. Jadi jangan judging dulu ke AI-nya, AI itu jelek karena hasilnya akan seperti ini. Ya tadi istilahnya ada garbage in, ada garbage out. Kita masukin jelek, keluarnya juga akan jelek gitu loh. Kalau kita masukin bagus, keluarnya akan bagus. Jadi jangan judging AI-nya. Bukan saya lagi ngebelain teknologinya banget ya, enggak. Tapi karena emang cara mainnya nggak gitu loh. Cara mainnya adalah, ya kalau nggak pengen keluarnya garbage, ya jangan masukin garbage. Kalau pengen promptingnya, kalau pengen hasilnya bagus, ya promptingnya harus bagus juga. Sehingga saya di sini bahkan sampai nyebut filenya. Acuannya kemana? File djmkg original article template.docx. Tapi sebelum kamu ke sana, perhatikan juga panduan pada file strobe checklist dan agar apa yang kita susun punya kelengkapan teknis laporan ilmiah terstandar. Mirip-mirip ya, kayak atasan lagi ngasih saran ke bawahannya. Kalau instruksinya jelas, bawahannya kerjanya beres. Tapi kalau atasannya cuma sekedar, nih, kerjain. Oh, siapa yang akan ngerti apa yang harus dikerjain dengan baik? Kan dia ngerti. Nah, kalau kita tulis dengan detail, bawahan kita itu bakal ngerti, oh maksudnya yang dibantu bagian ini. Nah, sama kayak nulis AI juga seperti itu. Nah, urutkan penyusunannya mulai dari judul, abstrak, dan seterusnya sesuai format DJMKG. Kita recall lagi ke DJMKG-nya. Kasih saya judul yang relevan, pakai bab 1 dan bab 2 untuk nyusun introduction. Nah, di sini kita berpikir kritisnya mulai berjalan. Bab 1 dan bab 2, baik di tesis, skripsi, KTA, disertasi, dan lain sebagainya, isinya adalah panduan nalar logisnya. Dalam rangka seseorang yang membaca naskah itu bisa, apa ya, ngerti ini orang yang nulis lagi nulis apa sih. Itu kalau bab 1 sama bab 2-nya nggak nyambung, itu biasanya, wah ini ngaco nih yang bikin, biasanya gitu ya. Sama ketika kita nulis introduction, rata-rata ngambilnya kan dari situ. Kalau nggak bab 1, ya bab 1 gabungannya sama bab 2 dikit. Nah, ini kita kasih panduan sih AI-nya. Kenapa kok prompt engineering-nya jadi kayak gini? Karena prompt engineering itu nggak ada yang baku. Nah, ini yang saya boleh titip juga. Jadi kalau ikut course atau mungkin apa online dan sebagainya, ketika dikasih prompt ini itu dan sebagainya, jangan asal kopas. Itu aja sih kalau saya boleh pesan, jangan asal kopas. Kalau dia asal kopas terus dia bilang ini pasti berhasil, ini pasti cocok di tempat Anda, padahal konteks kita kan belum tentu seperti apa yang dia pengen gitu loh. Jadi lebih baik pelajari polanya, apa yang dia buat, kita coba adaptasikan pakai versi kita. Kalau saya boleh saran seperti itu. Seperti halnya kayak gini, misalnya gunakan file berikutnya yaitu di bab 3 dan bab 4 itu biasanya nanti nggak jauh-jauh dari methods. Lalu selanjutnya file bab 5 untuk nyusun results, bab 6 untuk nyusun discussions, file bab 7 untuk nyusun conclusion. Nanti hasilnya kayak gimana? Kita lihat. Akhirnya seperti ini. Saya izin pakai screenshot ya, karena memang kalau saya simulasikan nanti takutnya terputus atau sinyalnya nggak kuat. Pastikan menggunakan AI tools yang selalu relevan dengan apa yang diperlukan. Nah, di sini ketika dia sudah mulai mengeluarkan hasilnya, ini nanti biasanya kalau Anda klik kirim, nanti dia akan keluar urut seperti apa yang kita minta. Jadi ada judul, dia tawarin judulnya seperti apa, Indonesian title-nya seperti apa. Dan kalau saya boleh saran, yang kita lakukan pada fase ini adalah kita berubah menjadi critical appraiser. Jadi appraiser ya, jadi yang memberi nilai. Oh dia udah berhasil menulis dan sebagainya. Oke kita baca, kita appraising dulu. Ini cocok nggak ya sama yang lagi saya isi atau saya tulis pada saat saya nulis skripsi, tesis, KTA atau disertasinya. Ternyata di sini kelihatan, kan saya tadi masukin bukan case control, harusnya cross sectional, kasih tanda. Terus model prediksi perilaku dan lain sebagainya, oke. Judulnya masih mirip-mirip, tapi case control-nya kayaknya salah. Nah, Anda tandain dan Anda catat, jangan lupa. Terus, ada juga berikutnya dia ngasih title-nya sesuai rekomendasi di atas mencantumkan desain study. Iya, Anda sudah nulis desain study-nya, tapi desain study-nya salah, jadi cross sectional-nya harusnya nanti diperbaiki. Nanti Anda scrolling ke bawah. Nanti notebook LM atau mungkin Gemini Notebook tuh formatnya ya nggak jauh-jauh dari kayak LLM yang lain sih, dia kerjanya ke bawah, jadi kita scrolling pelan-pelan.
Nah, ini adalah screenshot dari scrolling yang ada di Gemini Notebook-nya. Terus ada kolom title sudah, desain studinya ternyata tadi perlu diperbaiki. Terus kita lihat yang di part yang dia suggest sebagai abstrak. Maksimalnya 250 kata dan terstruktur, mulai dari background, purpose, methods, result, conclusion, keywords. Untuk para pengguna pemula, saya boleh bilang seperti itu ya. Biasanya sampai di sini udah seneng duluan gitu loh. Wih, langsung jadi, oke langsung kopas. Nah, ini bahaya nih. Seperti contoh pada yang saya notes di sini adalah misalnya di background. Saya mencatat di sini kedalaman insights-nya seringkali nggak on point. Jadi karena nggak ada insights mandiri dari penulisnya. Sehingga yang keluar adalah dua kalimat ini di background. Jadi ada masalah karies gigi anak masih tinggi dan sangat dipengaruhi oleh peran ibu. Oke. Kemampuan literasi kesehatan gigi, oral health literasi ibu hamil dihipotesiskan mempengaruhi pembentukan perilaku pencegahan. Oke. Insights-nya apa nih? Hubungan antara dua kalimatnya ini kok kayaknya habis satu premis ke premis yang lain kok kayaknya nggak nyambung. Nah, hal-hal seperti ini hanya bisa diidentifikasi oleh orang yang berpikir kritis. Jadi saran pertamanya adalah berpikir kritis dulu. Terus baru Anda lihat sebagai appraising teknik kepada apa yang dia kasih dari si AI atau tools AI-nya. Jadi jangan buru-buru kopas. Karena begitu Anda baca lagi, iya nih nggak nyambung nih dua kalimat ini. Jadi Anda nyesel begitu udah terlanjur, aduh udah terlanjur submit lagi, ah malu deh nih nggak nyambung gitu kan. Nah sebelum itu otomatis telaah dulu, telaah dulu. Siapa tahu nanti ada yang salah. Oke. Nah kita geser lagi ke introduction. Dia udah berhasil bikin introduction. Sampai di sini rasanya masih kayak untuk para pengguna-pengguna pula mungkin, oh ore bagus banget gitu kan. Coba yuk masukin yuk kita tulis bareng. Nah ternyata format dari AI LLM itu kalau dia nggak dikasih instruksi kalimat atau mungkin narasi yang spesifik mau ditulis paragrafnya itu disusun dari berapa kalimat, ya dia bikinnya suka-suka dia gitu loh. Di sini dia bikin cuma 3. Di sini contohnya di paragraf pertama ada urgensi masalah karya anak dan hubungannya dengan kualitas hidup. Dari 3 kalimat ini, kalau kita baca aja, misalnya karies gigi anak masih menjadi masalah kesehatan global yang serius dan mempengaruhi kualitas hidup. Oke. Terus prevalensi di Indonesia 10 besar penyakit yang dikeluhkan masyarakat. Oke. Pemerintah sudah mengupayakan banyak program, tapi hasil perilaku pencegahannya ternyata masih sangat rendah. Oke. Ada yang urgent kah dari itu? Itu kan nggak kelihatan ya. Itu kan nggak kelihatan. Sehingga Anda boleh memperbaiki ini buat jadi lebih banyak kalimatnya atau mungkin lebih logis, lebih deduktif, lebih menonjolkan beberapa data utama. Nah, itu nanti Anda tulis di prompt-nya. Jadi jangan serta-merta diambil gitu loh. Kesannya kayak udah ngasih banyak, oh udah ada ininya nih, udah ada ininya. Ada, tapi insight-nya gimana gitu loh. Ini lagi mau nyeritain apa yang sudah kita susun belum di skripsi, KTA, tesis atau disertasinya. Nah, kalau belum ya udah benerin lagi promptingnya. Dok, saya kopas pakai prompt yang dari coach ini ya dan sebagainya. Jangan, saran saya itu pakai buat senarai ensiklopedia Anda nggak apa-apa, tapi buat ini lebih em, apa ya, customize untuk punya Anda sendiri. Terus yang berikutnya ada yang tentang pemerintah mengupayakan berbagai program sampai di poin nomor 2 dan poin 3 ini nggak ada reference atau citasinya. Nanti kita akan coba pakai AI tools yang lain. Ada konsensus, Elicit, atau Perplexity, atau Scopus AI. Habis ini kita akan coba. Yang sekarang Anda lagi pricing, jadi catat dulu kurang-kurangnya di mana. Dan selanjutnya ada di paragraf kedua, paragraf ketiga dari introduction. Jadi jangan puas dulu baca satu-satu. Terus ada di paragraf 4 kesannya udah dikasih banyak dan sebagainya. Pesan saya adalah selalu cross check dengan apa yang sudah dibangun dalam naskah skripsi. Ini kan kita lagi bikin manusia dari tengkorak atau kerangka yang tadi ada dari ekuator, dari struk tadi, dikasih organ-organ dari naskah-naskah disertasi, tesis, atau mungkin skripsi kita, terus dikasih baju pakai dari landasannya DJMKG atau di Dental Journal. Nah, itu Anda harus cross check terus memang. Benar nggak ya? Larinya ke sini benar nggak ya? Itu dibaca terus sampai ke bab yang belakang. Sampai material methods-nya, dicek masih ada case control, harusnya cross sectional, Anda catat lagi terus sampai akhir.
Sampai di sini ada tulisannya tentang etik ya kalau nggak salah di sini. Ada result juga. Jadi dia udah bikin sampai sana. Ini kerangkanya ya. Lagi-lagi ini masih outline. Terus ini ada paragrafnya dia nyarankan isinya kayak gini dan lain sebagainya. Kalau selama Anda lihat isinya masih relevan antara discussion, result dan lain sebagainya, ya silahkan diterima. Tapi kalau belum, lagi-lagi seperti tadi, lakukan prompting yang sesuai. Ini saya pengen menonjolkan cerita tentang ini nih. Nah, itu tulis saja apa adanya seperti itu. Sehingga dia tahu apa yang dia harus baca dari naskah skripsi, tesis, atau disertasi kita untuk ditulis dalam bentuk original artikel ini. Nah, ini kita lagi nge-review ya ceritanya, proses reviewing ya. Nah, ini butuh adik-adik atau mungkin kakak-kakak yang lagi nulis KTI-nya atau KTA-nya, maka apa yang nanti akan disuggest dari notebook LM atau Gemini notebooknya ini, jangan lupa di appraising. Jadi Anda dapat outline dari dia, tapi Anda jangan lupa juga untuk membaca kurang-kurangnya di sebelah mana. Oke, ini sampai ke conclusion, acknowledgement, ada references. Nah, kalau sudah selesai appraisal, catatan tadi dicatat. Apa ya yang kita perlu checklist untuk revise? Kalau di sini saya ambil major problemnya dulu nih. Ada belum pakai bahasa Inggris, karena di JMKG pakai bahasa Inggris. Studinya salah, harusnya cross-sectional. Terus paragrafnya saya nggak puas, karena terlalu pendek, karena isinya cuma 3 kalimat. Terus ada insights di tiap paragraf belum berbobot, cuma banyak kan summarize dari simpulan-simpulan aja. Dan itu kayak bantu orang baca cepat, padahal kita lagi menjelaskan. Terus ada juga yang terakhir adalah belum ada reference citasi sesuai dengan daftar pustaka yang terdeteksi. Nah, kalau saya boleh saran, di fase ini, dari semua kesalahan yang ada, kelemahan dari beberapa LLM ini adalah, kayak tadi saya sempat sebut di depan di awal-awal prolog, ada halusinasinya, ada biasnya, ada DOI-nya nggak kecek, sehingga dia kalau nulis kayaknya bener. Kayaknya udah kayak logis aja, padahal ya belum tentu. Istilahnya plausible. Nah, kalau misalnya kita cari mulai dari reference dan citasi yang sesuai dengan daftar pustaka yang kita punya, nah sebenarnya perbaikannya mulai dari situ. Karena kenapa? Karena batang tubuh yang tadi, kerangkanya udah dikasih sama Stroop, dibaca sama LLM-nya untuk sebagai bisa dibilang jangkar ya. Ini nanti bab 1, bab 2 nempelnya ke sini, bab 3, 4 nempelnya ke sini dan seterusnya. Maka yang ditempelin ini kalau bisa ini bergizi gitu loh. Nah, Dok, kan udah ada. Di tempat saya kan tadi ada tuh di bab 1 udah ada citasinya. Daftar pustakanya juga udah dokter masukin. Nah, masalahnya seringkali kalau kita pengen nerbitinnya beda tahun nih, misalnya kayak itu kan naskah saya selesai 2021. Sekarang udah 5 tahun setelah itu. Nah, kalau saya masih pakai reference yang di situ bisa jadi nggak update nih. Nah, kalau pengen bagus ya otomatis nanti kita cari aja dibantu pakai Perplexity, Consensus, Elicit, atau Scikit atau Research Rabbit. Masih oke. Nah, karena itu nanti akan baru bisa berbobot, maka ya otomatis citasinya dicari dulu. Yang paling baru dia lagi bahas apa. Baru nanti yang lainnya secara berjenjang, saya tanda ini yang startnya dari perbaikan reference dulu biasanya, karena itu yang paling sering halu dan juga citasinya jadi nggak bagus atau bias jadinya, baru diurutin ke atas. Perkara bahasa Inggris, kayaknya si AI kalau di bahasa Inggrisin dari yang bahasa Indonesia dia pinter-pinter aja deh. Cuman jangan lupa paraphrasing. Jadi urutannya gitu, Prof, Dokter, dan kakak-kakak sekalian, startnya jangan kalau kita udah dapet outline itu dan outline itu ada yang salah atau mungkin ada yang pengen kita revise, itu checklistnya disusun dulu. Dan kalau mau memperbaiki itu awalannya dari kita susun satu eh, bisa dibilang masakan lagi dari reference yang resmi. Ntar keluarnya ilmiah dari entah dari beberapa tools yang di kanan ini, Anda bisa pilih di antara 5 tools AI akademis yang ada di kanan. Baru nanti naik ke atas, paragrafnya diperbaiki, studinya gimana, belum berbahasa Inggrisnya juga diperbaiki. Nah, kalau sudah punya, revise-nya udah fix ke sana, maka kita balik lagi ke proses menyiapkan inputan untuk Gemini Notebook atau Notebook LM. Saat ini saya lagi seneng-seneng lagi emang sama konsensus.
Jadi saya melakukan telusur artikel references saya pakai konsensus dari beberapa slides beberapa tools AI yang ada di sini. Jadi kalau di sini ada Perplex, konsensus, Elicit, Research Rabbit, dan juga SciSpace, saya pilih konsensus. Nah, konsensus ini halamannya bisa masuk lewat konsensus.app. Nanti halaman depannya seperti ini. Anda bisa memulai untuk mencari seperti mengisi di Ask the Research ini seperti ya, saya buat dalam bentuk pertanyaan. How maternal oral health literacy can be determinants for predicting future risks of dental caries on their children. Jadi nggak jauh-jauh dari topik yang saya punya, tapi saya bentuk jadi pertanyaan. Karena konsensus itu yang diminta adalah kamu mau nanya apa? Itu pertanyaan ask the research. Mau nanya penelitian apa? Sehingga topiknya kita bentuk jadi bentuk pertanyaan. Kalau udah, kita beberapa detailsnya boleh ditambahin. Kalau kita klik di bagian ini, filter ini ya, itu nanti keluarnya seperti ini. Anda pengen lihat berapa tahun ke belakang misalnya. Kalau sembarang atau bebas, ya pilih any. Tapi kalau misalnya 2 tahun ke belakang, ya pilih 2 tahun ke belakang. Kalau 5 tahun ke belakang, ya 5 tahun ke belakang. Biasanya kita pakai di situ. Atau 10 tahun ke belakang, ya nggak apa-apa. Nah, dan jangan lupa klik open access-nya. Karena nanti kita pengen ngedownload naskahnya untuk bisa dipakai reference. Dan selanjutnya, kalau kita udah klik kirim, pertanyaan tadi ada yang di biru di sebelah kiri ini ya. Ada di maternal oral health literacy can be determinants, pertanyaannya ada di situ. Dia mencari dan akhirnya menghasilkan 176.700 topik yang tertulis dalam naskah di seluruh dunia dalam 5 tahun terakhir. Pertanyaannya, ini kita pakai semua apa enggak ya? Kan gitu kan. Ada caranya. Untuk mereduksi ini adalah kita lihat di bagian bawahnya. Sebenarnya komputer ini, kalau kita lihat atau misalnya AI tools ini kita lihat di bagian kiri, ada yang di atasnya judul maternal oral health literacy predict children bla 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 itu, ada yang dia baca. Ada yang AI-nya ini baca. Jadi ada steps yang di atas ini adalah chain of thoughts dari si konsensusnya. Dia ngasih tahu dia apa yang dia lakukan selama kita kirim instruction. Dan ternyata dia membaca abstrak dan PDF sebanyak 20 naskah. Nah, dari 20 naskah yang dia anggap relevan dengan apa yang kita tanya, ternyata nggak 176 ini yang kita pakai. Ternyata yang kita pakai cuma 20 naskah ini. Nah, ini yang kita save, Prof, Dokter, dan kakak-kakak sekalian. Ini ada yang dari punyanya Cauloska, Pragya Pandey, Kamal Chaiwani, George, Xavier, dan sebagainya. Ini yang nanti kita akan download. Nah, caranya gimana? Kita jadiin dulu PDF. Kita scroll ke bawah nanti ya, di konsensus itu, ada pilihan gambar yang di sebelahnya filter ini. Ada tanda semacam file, terus habis itu ada panah ke kanan itu. Kita klik yang panah ke bawahnya, kita klik export PDF. Kita sudah punya satu aksesoris baru yang akan kita bisa bantu upload nanti di notebook LM atau Gemini notebooknya sebagai pelengkap ya apa ya makanan bergizi lah ya buat si otot atau organ-organ yang akan nempel di strobe-nya supaya nanti eh, apa data-data yang ada di situ atau informasi yang ada di situ bisa lebih relevan. Nah, kita ekspor PDF nanti dia akan ke download file PDF-nya. Jadi kita nggak harus download satu persatu tuh 20-nya, tapi kita bisa download dalam bentuk summary. Summary, jadi ada laporan singkat dan juga plus sama citasinya. Nah, yang menarik lagi, dia tuh ada pilihan lagi kalau di scroll di bawah, mau literatur review-nya enggak. Jadi ada pilihannya get a lit review. Get a literature review. Tentang apa? How maternal oral health literacy, bla bla bla, yang kita tanyain tadi di depan. Nah, ini adalah poin keduanya. Nah, ini yang saya saranin. Gunakan minimal 2 AI tools. 2 AI tools ini bisa dimaknai dari 2 situs yang berbeda, entah konsensus, Elicit, atau konsensus sama SciSpace, Research Rabbit sama konsensus, suka-suka deh. Atau Perplexity sama konsensus, suka-suka, bebas. Kayak gitu bisa, atau di satu platform tapi buat 2 output PDF. Tujuannya apa? Untuk kita bisa memprediksi sebenarnya ini naskah antara satu reference sama reference lain tuh halu apa enggak ya? Konsisten apa enggak ya? Kalau saya sih, saya pribadi ya,
saya memilih di satu platform karena saya pengen ngelihat ini alatnya konsisten apa enggak. Karena begitu kita beda platform, bisa jadi yang di situ belum keuji 2 kali, yang di sini belum keuji 2 kali, lah terus saya bandingin, kan sama-sama belum keujinya konsistensinya. Tapi kalau misalnya di satu tools yang sama, ya ini keyakinan saya ya, bisa saja keyakinan saya salah atau ada yang lebih bagus. Yang saya lakukan selama ini, saya mendingan nanya 2 kali. Kalau nanti ada ketidakkonsistenan di antara keduanya karena saya lakukan 2 kali, otomatis nanti saya bisa tahu lebih awal, oh yang nggak cocok di sini ternyata. Nah ini yang saya lakukan. Karena ditawarin bikin guide literatur review dan biasanya juga gitu, kita bisa klik dan dapat PDF-nya lagi. Nah, sekarang kalau tadi 170-an ribu, sekarang dapatnya 44,2 M eh, naskahnya yang terkumpul. Ini kita baca semua kah? Enggak juga. Jadi kita cukup mendownload seperti yang tadi kita lakukan. Paling yang kebaca atau keambil itu cuma 30, 25, 40 gitu yang relevan. Nah, terus kalau misalnya udah kita download ada dua, kita punya dua file sekarang. Ada file PDF yang pertama tadi yang dari 170-an itu, dan file yang kedua yang isinya dari 44 tadi, kalau nggak salah sih, saya mohon maaf nih, kayaknya nggak screenshot tadi yang di PDF-nya sekitar 30-an. Nanti kita lihat itu juga belum tentu dari 50 ini kepake semua. Dan rata-rata kalau kita ngelihat di publisher itu kan targetnya minimal ada 30 atau 40-an gitu ya reference-nya. Nah, itu nanti kita jadikan patokan juga. Nah, untuk Prof, Dokter, dan kakak-kakak yang bertanya, Dok, login ke konsensus tadi berbayar apa enggak ya? Dan lain sebagainya. Nah, kabar bahagianya dan juga mungkin sekaligus kabar buruknya adalah saya dari dulu, dari awal saya mendalami tulis-menulis pakai asistensi AI ini, saya nggak pernah pakai yang berbayar. Saya selalu pakai yang gratis dan akhirnya menulis-menulisnya pun juga selama ini dibantu yang gratis. Karena kenapa? Karena banyak fitur-fitur yang kita bisa gunakan meskipun gratis. Kayak yang barusan konsensus itu dia memberi baik banget yaitu ngasih 15 kali generating PDF yang kayak gini dalam versi Pro-nya. Tapi kalau udah lewat 15 udah habis. Sebetulnya kita tinggal nunggu kalau nggak salah sih 3 kali 24 jam kita bisa keluar lagi yang 15 Pro-nya. Jadi kita tetap pakai akun Gmail kita biasanya gitu juga nggak apa-apa sih sebenarnya nggak harus bayar-bayar amat. Notebook LM-nya pun saya nggak berbayar. GPT saya nggak berbayar, Cloud saya tidak berbayar, saya tidak memakai itu semua. Namun ya selama ini, selama kita tahu karakternya masing-masing seperti apa, bisa kok. Jadi aman banget buat teman-teman mahasiswa yang mungkin eh, keuangannya lebih bisa difokuskan ke kegunaan yang lain. Untuk yang tulis-menulis ini jangan khawatir untuk langganan nggak harus yang tinggi-tinggi banget ternyata masih bisa dipakai. Nah, kita kembali ke sini, kita punya dua file lagi yang ada di depan kita sekarang untuk dimasukkan di belakangnya, ada di Notebook LM atau Gemini Notebook-nya. Kita pindah ke Gemini Notebook lagi sekarang, plus dengan instruksi revisi seperti checklist yang tadi kita udah tulis. Apa aja tuh? Ada 5 poin ya di situ. Ada prioritas pertama, prioritas kedua, sampai prioritas ketiga, sehingga itu yang kita tulis di sini. Saran saya, ketika prompting, tulis dengan jelas. Jadi lakukan revisi, penulisan ulang outline draft yang di atas tadi, dari original artikel DJMKG, mengacu pada file, sebutkan filenya, terus penulisannya dalam bahasa Inggris, kalau Anda pengen English US, ya English US, bahasa penulisannya Anda perjelas, karena tadi kan kita lihat ya, antara kalimat sama kalimatnya tuh, kalau nggak dikasih guidance kayak gini, kita tulisannya bisa kacau. Terus jenis studinya tadi harusnya cross-sectional, bukan case control. Lu ganti deh gitu kan. Seluruh suggestionnya dengan penulisan yang suggestionnya menulisnya case control. Nanti dia akan perbaiki. Terus beri insight di masing-masing paragraf sesuai dengan tujuan penulisan yang ada pada tujuan umum dan khusus. Nanti dia akan baca. Harusnya sih kalau pengen rigid lagi di sini tulis dalam kurung bab 1. Dan kasih wanti-wanti di sini jangan lakukan summarizing, kasih kajiannya analitik. Jangan summarize, karena kebanyakan LLM itu larinya summarizing. Terus beri citasi in text di dalam paragraf naratif. Nah, ini yang penting.
Tadi kan kita belum punya, terus sekarang kita tadi masukkan ada 2 file PDF baru dari hasil, cari-cari reference, dan list reference itu ditulis dalam Vancouver. Nah, di sini baru kita tulis reference list-nya yang ada pada file apa dan file apa, pastikan DOI-nya tercatat jika ada, supaya saya bisa akses kembali. Sebenarnya ini bisa ditambahin. Jika ada reference yang tidak ada DOI-nya, jangan digunakan. Itu juga bisa. Jadi Anda hanya mengumpulkan artikel-artikel atau reference-reference yang open access. Tujuannya apa? Ya sederhana, supaya lebih legitimate sama reliable aja nanti pernyataan-pernyataannya. Nah, kita punya sumber utamanya. Kadang-kadang kan gitu ya, rekan-rekan mahasiswa kadang-kadang udah generate, pembahasannya kayaknya bagus, terus tinjauan pustakanya juga kayaknya banyak. Begitu ditanya sama dosennya, oke ini referensinya dari mana? Dari Wang 2026. Oke, dari siapa lagi? Dari Zhang 2024. Dari siapa lagi? Dari Cheng 2023 misalnya gitu. Oke, mana naskahnya? Di mana bagian dia nulis? Kalau nggak ada DOI-nya, kalau nggak ada URL-nya, kita nggak bisa cari itu naskah dengan gampang. Otomatis kita akan cari di Google. Kita copy kan, taruh judulnya taruh situ. Ternyata citasinya zong, nggak ada halu. Terus kita mau ngomong apa sama dosen? Akhirnya jadi nggak enak kan? Sehingga mendingan kita tulis aja langsung di sini. DOI-nya apa, URL-nya apa, supaya nanti kalau misalnya mau diakses, kamu punya, kita semua punya filingnya. Dan yang terakhir, kalau di revise ini, kalimatnya jangan cuma 3, minimal 5 dong. Dan pada umumnya kan, paragraf itu kan isinya kalau nggak 5 sampai 6 gitu kan. Terus juga konjungsinya harus baik, antar kalimatnya juga harus logis sehingga nyambung antara ide paragraf sebelum dan paragraf sesudahnya. Nah ini yang kalau nggak kita siapin, dia jadi nulisnya suka-suka dia. Pokoknya summarizing taruh, 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 taruh. Cara kerja LLM, large language model kan kita nggak bisa bener-bener nebak kalau kita nggak kasih ininya, nggak kasih guidance-nya. Ntar dia bisa liar aja yang mirip-mirip yang dicomot apa taruh, comot apa taruh dan kelihatannya kayaknya bagus, kayaknya nyambung. Padahal kita maksud nulisnya nggak pengen gitu. Nah, supaya nggak asal taruh LLM-nya ya kasih guidance supaya nanti Anda bisa lebih relevan dalam menulis naskahnya. Nah, di part yang ini biasanya kalau kita sudah minta mulai outline draft naskah, dia formatnya sudah berubah jadi manuskrip draft outline. Biasanya nggak ditulis lengkap di layar ini, yang di tengah, yang nggak di kolom chat. Dia taruh di kanan. Ada manuskrip draft outline MD. Ada 2 di sini. Saya karena generate 2 kali ke pencet tadi itu. Nah, begitu ke pencet dia akan keluar sumbernya. Nah, dari situ ikhtisarnya dia tulis di sini, tapi format outline draftnya ada di kanan. Karena yang kita cari adalah outline draft yang akan kita lengkapi sendiri, maka apa yang sudah dia keluarkan ini itu bukan format jadi oke, berarti tinggal ini oper aja ya ke Dental Journal kita kirim dan sebagainya. Enggak, belum selesai. Kan tadi saya bilang kalau udah dapat outline-nya, udah dapat draft-nya, itu ya lakukan paraphrasing atau lengkapinya sesuai dengan outline yang tadi. Nah, proses ini tuh dulu, ya ini juga yang membuat saya menunda nulis sampai bahkan 5 tahunan untuk disertasi saya sendiri. Itu ya gara-gara saya masih belum punya waktu untuk, ya mungkin ini masalah kita semua ya, untuk bisa ketemu lagi sama naskah, nulis lagi dan sebagainya sebelum ada AI. Nah, sekarang karena udah ada AI, ini tadi sehari udah beres kita punya draft. Barusan ya saya kerjainnya tadi pagi. Terus summary-nya kita taruh di sini dan akhirnya inilah kalau kita klik tadi ya, kita klik yang di kanan, manuskrip ini dan lain sebagainya, itu nanti dia akan keluar layar ini. Ada abstraknya dengan lebih rapi, terus sampai result, terus ada juga introduction-nya dia udah dikasih kotak-kotak referensinya nomor berapa. Kadang-kadang ada yang mulai aneh nih di sini. Jadi dia udah masukkan ada angka yang aneh-aneh, ada 116, 229, ini kan aneh ya. Biasanya ini adalah maksud dia line atau garis atau baris. Jadi ada di referensi nomor 11, nah ini 11, 2, 3, 4. Biasanya tuh di reference nomor 11, line 234.
terus ada di reference nomor 11, line nomor 6. Nah ini, jadi makanya kenapa jangan langsung dikirim, karena Anda perlu baca, Anda perlu paraphrasing juga. Anda perlu tahu apakah caranya dia nulis sudah benar. Dan di sini mungkin yang paling penting adalah belum ada tabel. Jadi kalau Anda mau pakai result, tabelnya dipindahin seperti sarannya di sini nih, misalnya dia udah bukan ngopi, ada nulis tentang psychometric evaluation. Di sini saya memang pakai instrumen Health 26. Nah, instrumennya itu kalau misalnya tabelnya mau dipindah, ya ini di-download dulu, taruh di Microsoft Word atau di Google Docs, baru deh kita ambilin tuh tabel dari skripsi kita atau tesis kita atau disertasi kita jadiin satu. Nah, ini jadi tabel satu titik berapa, terus habis itu linear regressionnya tabelnya nanti seperti apa 1.3 atau 1.2 dan sebagainya. Di situ proses manualnya berjalan. Dan seterusnya dia sudah buatkan outline sampai ke 32 reference yang dia pakai. Nah, ini bener kan dia pakai 32. Dan ini hasil dari proses drafting original artikel kuantitatif yang kita punya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di depan, pada malam hari ini melalui presentasi ini adalah bagaimana tata cara untuk dibantu atau diasistensi dengan AI dalam rangka membuat drafting, bukan membuat naskah langsung jadi. Karena sekali lagi semangatnya jadi bukan semangat intelektual kalau langsung menyuruh AI bikin dan lain sebagainya. Malah kalau saya sama teman-teman yang suka nulis dengan asistensi ini tuh justru malah semangatnya jadi semangat feodal tapi kita turunin ke para bukan para ya, para mesin digital ini ya. Feodalismenya kita tularin ke mesin gitu loh. Jadi mesin kita suruh-suruh, kita tunjuk-tunjuk, lu bikin ini, bikin ini, bikin ini, harus langsung jadi. Itu kan feodal banget gitu kan. Masa kebiasaan kita yang nggak oke itu kita lanjutin ke sini kan nggak bagus. Nah, di sisi yang lain sebenarnya yang harus bisa kita lakukan adalah asistensi digital inilah yang harusnya memandirikan kita dan juga membuat kita jadi lebih pede. Oh iya nih, aku lagi dituntun ke arah yang lebih baik sama si para AI tools ini. Sehingga hybrid connection-nya di sana. Dan kalau misalnya prof dan dokter atau mungkin kakak-kakak agak kesulitan untuk memulai triggering dari proses yang saya baru saja sampaikan, ada yang kami sediakan melalui sebuah chatbot dari GPT namanya Research Dynamics, Original Article Mentor. Kemarin juga saya sempat share ada Systematic Review Mentor. Nah, ini untuk pada malam hari ini Anda bisa cari di GPTS namanya Research Dynamics Original Article Mentor. Ini gratis, bisa dipakai siapapun dan Anda bisa tinggal langsung curhat aja. Nanti dia akan bantu untuk menyusun seperti caranya saya tadi menyampaikan pada saat memulai sampai di menit sekarang. Jadi kita tinggal tulis aja nih, saya ingin nulis original artikel dari draft skripsi saya. Dia akan bilang, oke, kita bisa ngubah draft skripsi Anda jadi original artikel, targetnya jurnal Scopus Q1 Q2, saya setting chatbotnya dengan high standard memang. Tetapi sebaiknya tidak sekedar motong skripsi. Nah, ini dikasih ngajarin kan. Manuskrip itu harusnya direstrukturisasi, harus ada novelty-nya, clinical scientific significance kayak gimana. Saya juga ngelihat ada dua pedoman yang tersedia di chat ini, ada Stroop kalau ini, kalau care pakai buat case report. Dia kayak ngajarin gitu loh. Jadi saya sama Prof. Darmawan, salah satu mentor saya, nah ini beliau di sebelah saya, itu pada saat membangun ini nih kami punya cita-cita, ntar kalau kita udah nggak ada, kalau kita sudah habis masanya di dunia, chatbot ini mudah-mudahan masih bisa bermanfaat untuk orang banyak dan ini bisa dipakai gratis oleh siapapun. Jadi mentoringnya tetap berjalan. Dan ini adalah akhir dari presentasi saya. 76% orang menyesali kegagalan karena tidak mencoba mengejar impian, bakat, atau harapan pribadi mereka atau ideal self. Kami kutip dari Tom Gilovic di Cornell University. Jadi saya kalau boleh kasih closing statement, pada malam hari ini mungkin hanya sekedar pemantik, tapi yang menentukan nanti Anda berhasil atau tidak adalah diri Anda sendiri dan kedisiplinan untuk belajar masing-masing secara mandiri. Dan itu yang kami doakan semoga Anda bisa bermanfaat lebih banyak khususnya untuk diri Anda sendiri dan juga orang banyak ketika nanti semakin terpacu kembali atau semakin kencang lagi larinya dalam rangka menulis scientific article. Ini
akhir dari presentasi saya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, saya buka kolom tanya jawabnya saat ini. Silahkan, monggo saya persilahkan rekan-rekan yang mungkin akan bertanya atau menyampaikan ide atau pendapatnya. Terima kasih, silahkan. Kita bisa simpulkan bahwa sebetulnya penggunaan AI secara akademis itu sebenarnya sudah banyak peraturannya. Sudah lazim juga dilakukan di Indonesia, hanya saja ketika kita menyikapinya tidak dengan panduan etis atau tidak ada yang memandu, tidak ada yang mengarahkan, sehingga uh, berjalan seperti layaknya orang yang uh, misalnya orang buta tanpa tongkat gitu ya. Ya kita akan nabrak macam-macam. Nah, supaya nggak nabrak macam-macam, rajin-rajin ikut course yang seperti ini juga boleh, hanya saja kembalinya adalah ke dirinya. Nah, ke dirinya nanti itu pertama dia harus bisa berpikir kritis dulu. Terus yang kedua, selalu cross check sana sini dalam menggunakan tools AI, nggak boleh cuma satu macam aja. Dan yang terakhir adalah lakukan paraphrasing manual atau tulis secara manual. Dan saran yang terakhir, jangan posisikan kita di posisi yang menolak teknologi karena itu adalah menolak keniscayaan. Teknologi itu selalu akan berkembang dengan atau tanpa kita. Dan di sisi yang lain, jadilah long life learner. Sampai ya entah kapan nanti waktu kita sudah selesai di dunia. Dengan begitu kita akan lebih bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga tentunya orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini untuk rekan-rekan sekalian. Saya sangat berterima kasih sekali atas antusiasme dan kehadirannya. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita semua. Sehat selalu. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih dokter.